Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Saranita. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk pelayanan. Bagi saya ini adalah pelayanan untuk Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat saya agungkan, yang sangat saya percaya dalam roh dan kebenaran. Saudara yang terkasih, selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk semua, damai sukacita. Bagi saya dan saudara, baik dari tim manajemen Bapak Yusuf Manubulu dan rekan-rekan pemirsa yang ada di rumah, bentuk apapun pelayanan untuk saya ini adalah pure pelayanan dari Tuhan. Dan intinya kami bekerja dengan on fire, kami bekerja dengan sungguh-sungguh dan ini semua hanya untuk Tuhan Yesus semata. Saudara yang terkasih, ini adalah kali kedua saya diundang di channel Bapak Yusuf Manubulu ini, di mana yang pertama mungkin beberapa bulan yang lalu kami bercerita bahwa saya memang dari Muslim, saya seorang ibu hajah, bahkan 2 kali hajah besar dan umroh itu sering karena yang saya sampaikan di masa beberapa bulan yang lalu, saya adalah orang Muslim yang cukup fanatik, cukup fundamental, di mana saya punya yayasan dan memimpin satu lembaga di mana untuk syiar Islam itu sendiri. Saudara yang terkasih, bagaimana kok Ibu Hajah bisa sampai menerima Yesus? Bahkan sekarang kalau kerja itu seperti tergila-gila, seperti harus strong woman, di mana saya harus menyampaikan Injil kebenaran. Saya sampaikan, saya akan sedikit cuplikan bagaimana Tuhan menjamah saya. Saudara yang terkasih, masa lalu itu hasil dari yang saat ini adalah hasil dari masa lalu. Itu yang ingin saya sampaikan. Saat ini yang saya kerjakan adalah untuk masa yang akan datang. Saudara yang terkasih, cuplikan yang saya berikan, yang saya sampaikan dan saya ingin bagikan kepada saudara yang terkasih, bagaimana Tuhan ada di dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan Yesus ada di dalam hati saya. Pada masa itu, saya memang lahir dari keluarga Muslim yang sangat kental dengan segala tata caranya, dengan segala syiarnya, dengan segala syariahnya. Termasuk keluarga saya juga. Saya terus bangkit, saya terus berbisnis, saya terus syiar Islam, bagaimana saya menyampaikan ajaran-ajaran yang saya terima dari leluhur saya. Saya terus berjuang sampai pada akhirnya saya punya rumah tangga yang pertama meninggal dan Tuhan mengizinkan saya menjadi seorang wanita yang kuat. Seorang single parent yang kuat. Punya 4 anak kecil-kecil pada saat itu. Dan saya berjuang karena ini hanya titipan dan saya berjuang untuk ambisi saya. Di mana saudara itu udah naluri kemanusiaan ya. Kalau dikatakan setiap orang di mana punya kekayaan, di mana punya kehormatan, di mana punya posisi, apalagi saya hidup di mayoritas, punya backingan yang kuat, punya dukungan yang kuat, keluarga begitu juga, rekan-rekan begitu juga. Saya terus berjuang untuk syiar sampai saya membangun beberapa tempat untuk syiar saya. Sampai majelis taklim saya punya, saya gabung dengan berbagai kalau saat ini kan persekutuan ya. Kalau dulu itu satu hal kayak kelompok-kelompok fundamental yang besar. Saya ada di situ. Comfort dengan mereka. Sampai akhirnya saya berpikir apapun sudah saya raih. Manusia itu tidak cukup dengan yang ada. Saya harus naik lagi, saya harus naik lagi. Seperti ambisi. Sampai akhirnya, karena saya sering juga umroh sampai ke Arab, saya kenal dengan beberapa pengusaha di sana, dan saya ada join dengan salah satu negara di Timur Tengah, yaitu dari Uni Emirat. Saya ngobrol-ngobrol. Ada bisnis juga, ada satu niat juga di mana saya ingin membangun satu Islamic Center. Saya ingin mengislamkan kalau bisa itu Jawa Barat karena Sunda itu cukup keras ya, cukup mempertahankan keimanannya, mempertahankan mayoritasnya, mempertahankan agamanya, mempertahankan kesukuannya dan mempertahankan kepercayaannya itu agak sulit kalau orang Sunda itu bisa menerima Tuhan Yesus.
Di situ satu tantangan bagi saya, kalau bisa Jawa Barat itu Muslim semua. Dan saya sangat tidak suka dengan kekristenan, saya sangat tidak suka dengan Tuhan Yesus, saya tidak suka dengan hal-hal yang berbau minoritas. Saya ada ambisi di mana saya ingin membangun sesuatu untuk mewujudkan impian saya, untuk mewujudkan cita-cita saya. Sampai akhirnya untuk mewujudkan juga bukan hal yang murah, bukan hal yang mudah, saudara. Bagaimana saya berjuang? Saya waktu itu ada mimpi. Saya punya dana cukup banyak dari peninggalan. Saya punya uang cukup banyak. Paling tidak untuk membangun satu keinginan untuk mendatangkan investor, kan kita nggak mungkin kalau cuma ngelobi ngomong aja. Nggak mungkin. Ibaratnya mana progresnya, mana master plan-nya, mana rencana kamu harus dituangkan dan harus presentasi. Untuk mewujudkan satu presentasi, untuk mewujudkan satu master plan, itu saya juga membutuhkan dana, membutuhkan orang-orang yang saya melibatkan banyak orang untuk mewujudkan ini semua. Satu ambisi yang saya ingin katakan bahwa saya seorang wanita yang kuat, saya seorang pimpinan, kalau dibilang ustazah juga iya. Saya punya keinginan bahwa saya bisa menaklukkan orang-orang minoritas. Kalau dikatakan saya tidak suka dengan orang Kristen, mereka harus jadi mualaf. Itu intinya. Saya bicara bolak-balik, saya bawa orang ke Timur Tengah juga, saya bawa ke Uni Emirat untuk presentasi. Ada juga beberapa pihak yang tadinya memang dari Kristen, saya katakan karena saya juga kalau sekarang saya baru memahami bahwa inilah penginjilan. Kalau di sana kan Syiar. Setiap saya ketemu orang yang non-Muslim, saya katakan, kamu harus ikut saya. Karena saya seorang Syiar Islam, begini, dan sebagainya. Dan akhirnya sekarang saya tahu, setelah saya terima Tuhan Yesus, banyak ragam di dalam keimanan seseorang. Banyak ragam di dalam kekristenan. Tapi pada saat itu saya sangat tidak memahami. Di mana orang-orang itu ada yang mualaf juga ikut saya. Ada juga yang tidak, mereka kalau tidak mau ya silahkan pergi. Saya biasa dengan membangun kayak tablik akbar, kita bikin satu kolosal, satu masa yang banyak, kita berkuar-kuar di situ bagaimana Syiar, itu salah satu bentuk daripada Syiar. Di situ sampai pada titik di mana saya ada satu keinginan, aduh ya Allah, ini memang betul-betul harus saya serahkan semuanya. Dana yang saya punya, karena masih kurang. Sampai saya juga pinjam uang ke bank, sampai saya juga pinjam uang ke relasi saya, sampai cukup banyak. Di mana seseorang punya uang banyak, pasti utangnya juga ada. Karena nggak mungkin dengan proyek sebesar itu. Beberapa bulan lalu saya berikan foto-foto master plan, project saya, itu betul-betul real project. Bukan asal-asalan. Sampai pada suatu hari saya ada niatan, kenapa belum ada jawaban? Ini progres udah sampai di mana? Semuanya sudah terselesaikan sampai ke cash flow. Ke cash flow aja sudah saya selesaikan. Ini kok nggak ada jawaban yang memuaskan untuk saya. Akhirnya saya menyampaikan satu undangan. Saya ingin datang ke negaranya, sekaligus silaturahim. Sekaligus saya mau umroh, sekaligus silaturahim dan menanyakan proyek yang sedang kita garap. Sampai suatu saat kami berangkat satu tim itu. Setelah umroh kami mampir di Uni Emirat karena kan di transit di Dubai ya. Nah, dari situ kami keluar dan kami berbincang, ngobrol dengan pengusaha di sana, dan saya to the point. To the point, setelah satu hari perjalanan, saya mengatakan perjalanan dari Arab ke Dubai itu cukup menyita waktu saya juga. Bukan dari Indonesia ke Dubai, tapi setelah umroh saya langsung ke Dubai, transit di sana. Nah, setelah itu baru saya ketemu dengan seseorang ini. Mereka juga ada tim, saya juga ada tim, dan saya to the point menanyakan, sampai saat ini kami belum menerima kenyataan
Dalam arti ini di ACC atau tidak? Saya butuh jawaban yang pasti. Dia hanya menyampaikan, baik Ibu, apa yang disampaikan, apa yang kami terima, master plan dan segala yang presentasikan dari tim saya untuk mereka paham sekali. Tapi saya tidak mengerti. Jawaban mereka itu sangat menusuk saya, sangat membuat saya kaget. Saya yang seperti jatuh dari langit ketujuh itu benar-benar. Mereka hanya menyampaikan begini, Ibu, untuk proyek ini kami sudah paham dan kami juga ada tim kan yang datang ke Indonesia pada saat itu, betul atau tidak proyek ini ada. Sampai satu jawaban bahwa proyek ini untuk membangun Islamic Center, karena saya punya yayasan Al-Fat, karena masjidnya juga pengen masjid Al-Fat, segala sesuatu notabene namanya Al-Fat. Al-Fat itu dalam arti di Al-Quran itu kemenangan. Untuk saat ini, untuk merealisasikan proyek yang Ibu inginkan, kami belum bisa. Saya hanya mengatakan, kenapa tidak bisa? Saya sudah menyampaikan dan saya untuk membuat satu master plan ini, untuk membuat satu interest kepada investor itu, kami sudah mengeluarkan uang cukup banyak. Masa ini hanya ditolak sedemikian rupa? Alasannya apa? Mungkin kami ada kekurangan, kami akan memperbaiki hal itu. Dia menyampaikan untuk saat ini tidak bisa terrealisasi. Dia juga tidak bisa memberikan yang pasti apa bulan depan atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi atau mungkin tahun depan atau mungkin bagaimana. Hanya menyampaikan bahwa ini belum bisa terrealisasi. Saudara, apa yang terjadi? Kalau saudara di posisi saya bagaimana? Sudah jauh-jauh datang ke negara orang dengan harapan di ACC, karena di sini juga saya sudah banyak sekali mengeluarkan tenaga, pikiran, dana juga iya. Sampai di sana hanya dengan satu kalimat, proyek ini belum bisa terrealisasi. Alasannya apa? Hanya itu yang bisa saya dapatkan. Saudara, saya seperti ya dan tidak. Saya seperti kebal, ini benar atau enggak ya? Kok hanya menyampaikan enteng amat? Saya katakan, Pak, saya sudah menyampaikan ini semua. Dan dia tetap mengatakan, ya Ibu, saya memahami, tapi untuk saat ini kami belum bisa mencairkan dana untuk proyek yang Ibu pimpin ini, untuk yayasan Ibu ini. Jadi kami akan menunda, tapi waktunya kapan kami juga belum bisa menyampaikan, kapan akan dicairkan dana ini. Saya hanya, baik kalau begitu, saya dengan tim, saya kumpul-kumpul, terus ngobrol, bener enggak sih ini enggak jadi? Kita kan begitu kan, to the point. Terus dengan tim tuh, iya Bu, kenapa ya? Padahal kan kita datang, mereka bilang semuanya akan baik-baik saja. Tapi jawaban yang ada seperti itu. Dan akhirnya saya telepon lagi, tim saya telepon lagi, Pak, masih bisa kita negosiasi, mungkin besok masih bisa ketemu, mungkin ada perubahan atau bagaimana. Iya, baik ketemu. Besoknya kami ketemu lagi. Saya ingin memperjelas bagaimana proyek kami ini di ACC atau tidak. Apakah dana untuk Islamic Center yang kami buat itu bisa cair atau tidak? Atau kami harus menunggu sebulan 2 bulan, kami akan menunggu. Yang penting ini harus bisa cair. Karena saya pikir begini, saudara yang terkasih, kalau pulang ke Indonesia, itu masyarakat, jemaah, siapapun yang sudah tahu proyek ini, pasti akan menanyakan ke saya, proyeknya jadi apa enggak? Karena mereka tuh ada yang ingin bekerja, ada yang macam-macam sekali. Sangat ditunggu. Sekali lagi bahwa ini tidak bisa terrealisasi. Saya harus menerima ini dengan kepahitan. Saya harus menerima ini seperti lunglai, saudara. Seperti tidak ada tenaga sama sekali. Akhirnya sudah. Ngobrol lagi dengan tim, mari kita cepat pulang ke Indonesia, kita lihat schedule tiket kapan, dan kita harus cepat pulang. Sampai akhirnya pulang, singkat cerita, kami masih sempat bincang-bincang, dan saya hanya menyampaikan, bagaimanapun saya akan membayar kalian. Saudara jangan salah, bikin Islamic Center itu bukan hal-hal yang gratis, saudara. Arsitek harus saya bayar, bikin rumah sakit, Mars, manajemen anggaran rumah sakit itu harus bayar dan cukup mahal sekali. Bukan bayar dokter tapi bukan dokter nyuntik ya, tapi dokter yang memang mereka membuat manajemen anggaran rumah sakit.
itu mahal sekali. Semuanya harus dibayar. Tanah goyang pun saya bayar DP dulu, kayaknya karena itu soil test kan perlu. Yang punya tanah juga nggak bisa dong main soil test begitu aja, harus bayar dulu. Oke, saya bayar. Itu juga besar, semua saya bayar. Sampai akhirnya dengan proyek yang sedemikian besar, beberapa bulan lalu saya sampaikan, itu miliar, bukan 100-200 juta, bukan 1,2 miliar, tapi cukup besar. Dan itu bagi saya itu sangat apa ya, hidup itu seperti terbalik. Setelah saya membayar semua, saya berpikir sampai rumah yang saya tempatin pun harus saya jual. Sampai saya pergi dengan 4 anak kecil-kecil, saya meninggalkan rumah saya yang cukup besar, saya pergi, dan saya bingung, ini mau kemana? Sebelum saya pergi, saya cari-cari tempat dulu. Saudara yang terkasih, namanya juga orang bangkrut ya. Saya juga nggak terima sebetulnya pada saat itu. Ada rasa malu, ada rasa kecewa, ada rasa marah pada kehidupan saya. Saya mencari-cari rumah. Saya minggir-minggir sampai ke satu perkampungan. Di mana perkampungan itu juga tidak mengenal saya. Namanya dulu konglomerat, sekarang jadi melarat. Orang pasti akan minggir. Tapi saya harus bertahan. Saya sebagai seorang ibu, saya seorang yang berjuang untuk anak-anak saya, dan saya harus kuat menghadapi realita kehidupan. Sampai akhirnya semua tuntas, baju yang ada masih bisa saya pegang-pegang, ada emas sedikit-sedikit saya bisa pegang. Saya dengan anak saya pergi sampai ke rumah petak. Saya cari tempat yang memang terpencil. Saya tinggal di situ dengan nilai kontrakan yang waktu itu hanya 80.000. Bayangkan saudara, dari rumah yang besar sampai jatuh seperti itu. Semua orang tidak bisa menerima. Nggak gila aja udah bagus. Tapi itu kenyataan yang harus saya alami. Saya tinggal di situ seperti seorang sebatang kara. Dengan 4 anak kecil-kecil ini bagaimana? Ya Allah, ini bagaimana kehidupan saya? Mungkin ini hanya mimpi sesaat. Mungkin besoknya ada transferan, ada investor jadi. Mungkin ini hanya mimpi. Saya pikir seperti itu. Saya menunggu tidak ada apa-apa. Saya jual yang ada untuk makan. Saya mau menagih uang saya di luar karena rekan-rekan juga banyak yang berhutang ke saya. Mereka nutup pintu, saudara. Alasan tidak ada uang. Mereka didatengin saya juga mereka tidak mau. Biasa warawiri naik motor, ini jalan kaki. Naik motor, naik mobil, ada bodyguard, ini dan itu. Begitu jalan kaki, mereka nutup pintu. Alasan sibuk dan lain sebagainya. Semua pada menyingkir. Tinggal saya dan anak-anak. Ya Tuhan, inilah hidup saya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, saya masih bisa bertahan. Sebulan, saya masih bisa bertahan. Dan masih berharap. Ya Allah, ini pengharapan saya. Saya terus rajin sholat. Saya terus rajin tahajud. Saya terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini bisa membalikan. Dia bisa melakukan mujizat segalanya. Tapi tidak ada sama sekali jawaban. Sampai pada suatu hari, saudara, saya sudah kecewa, saya sudah depresi, saya sudah sangat stres sekali. Saya hanya mengatakan dalam sholat saya, ya Allah, ini sholat saya yang terakhir. Besok mau ke surga, mau ke neraka, saya udah nggak peduli. Saudara, bayangkan saya punya uang 15.000. Dari sekian banyak deposito, sekian banyak tabungan, sisa 15.000. Mau makan apa? Tidak ada lagi yang bisa saya makan. Saya katakan itu, saya gulung itu mukena. Saya udah nggak mau sholat-sholat. Sudah cukup bagi saya. Uang 15.000 itu, saudara, saya belikan obat serangga. Waktu itu ya Indomaret juga masih baru-baru, saya beli obat cair. Dengan pikiran, saya mau bunuh diri. Sebelum bunuh diri, saya akan membunuh anak-anak saya. Suami saya udah meninggal. Kalau saya mati, bagaimana dengan anak-anak saya? Hanya itu yang ada di pikiran saya. Saya beli 1 botol, saya biasa sholat, saudara. Ini singkat cerita, bukan berarti saya, ini kan
cuplikan karena beberapa bulan yang lalu saya sangat mendetil, ini cuplikan di mana bagaimana Tuhan Yesus menolong saya. Bagaimana Tuhan Yesus mengangkat saya. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan harapan kepada saya pada saat saya sudah tidak mempunyai harapan apa-apa lagi. Saudara, saya biasa sholat tahajud itu jam 3 malam. Saya tarik jam 2 malam. Saya menunggu sepi. Namanya rumah di perkampungan yang baru yang saya juga tidak mengenalnya dan mereka juga tidak mengenal siapa saya. Saya tarik. Udah sepi, kalau ada hansip itu kan biasa di kampung itu bunyi-bunyi apa tuh yang kayu itu ya. Udah nggak ada lagi. Teng, teng, oh udah jam 12. Teng lagi udah jam 1. Teng lagi jam 2 nih. Aduh, mudah-mudahan ini udah sepi orangnya. Udah pada tidur. Anak-anak juga yang biasanya bermain agak-agak sampai malam. Pada malam itu saya udah langsung siang-siang harus pada tidur. Kok kenapa Bu harus tidur? Udah pada tidur saja. Supaya kita besok bisa main lagi. Alasannya seperti itu. Sampai kurang lebihnya jam 2. Saya udah siap-siap, saudara. Namanya seorang ibu mau mati, lihat anak kelejet-kelejet juga nggak tega. Saya punya ruangan itu cuma satu lampu. 80.000 petak bagaimana? Itu memang sembunyi. Saya sangat sembunyi. Maklum kalau merat jadi melarat. Saya tuh sangat tidak bisa menerima. Itu di titik nadir kehidupan saya. Sampai saya udah siapkan gelasnya, saya siapkan baygonnya, saya matikan lampu. Itu saya sudah kosong ya. Hidup saya sudah kosong, pikiran saya sudah kosong. Yang ada saya mati dan anak saya juga harus mati. Tidak ada yang bisa mengurus mereka kalau saya ada apa. Saya tidak pernah berpikir kalau ia mati semua, kalau enggak, apa enggak nantinya akan berurusan. Saya tidak pernah berpikir itu. Yang ada saya mati semua. Sampai akhirnya saudara saya sudah letih, saya juga orangnya komitmen. Saya tidak mau berdoa lagi, saya tidak mau ibadah lagi dengan cara yang lama. Saat itu juga, malam itu juga saya hanya mengatakan, ini hidup saya yang terakhir. Dan inilah kehidupan saya dan anak-anak di dunia ini. Saya hanya seperti itu. Saudara, ruangan dengan gelap. Saya sudah siapkan, ini gelas, ini racun serangga. Saya nggak kepikiran apa-apa. Yang ada hanya kematian. Tapi apa yang terjadi, saudara? Begitu dikucurkan racun serangga itu. Dengan kondisi gelap, saudara. Ini saya katakan karena saya tidak tidur. Saya tidak suka mimpi itu di apakan ya. Kayak, oh ini mimpi atau ini artinya begini. Tidak. Ini realita. Masa ada orang mau bunuh diri tidur? Kan nggak mungkin. Saya udah siapkan gelas, saya udah siapkan dengan racun serangganya. Begitu dikucurkan, apa yang terjadi? Sosok berbaju putih, berjubah putih, dengan tenang, dengan ruangan itu jadi terang, tapi bukan kayak terang kayak lampu, tapi betul-betul terang yang meneduhkan. Hanya kalimat, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Ini saya kan logika sekali. Pengusaha itu selalu logika. Udah jatuh bangkrut aja masih sombong. Masih selalu berpikiran. Kenapa ini orangnya Tuhannya orang Kristen? Datang ke sini. Tuhan saya mana? Allah Subhanahu wa taala mana? Yang satu itu mana? Yang selama ini saya agungkan. Dan saya berjuang untuk dia. Tidak menolong saya. Dia mengatakan lagi, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolong. Dia mencapai saya, menggapai dengan tangannya terbuka. Rumah yang mana saya juga tidak tahu. Saya hanya katakan, baik, saya akan cari tahu dulu ajaranmu seperti itu. Tapi tolong pelihara saya dan anak saya. Hanya itu kalimat, karena saya juga udah tidak tahu, sudah tidak ada harapan apa-apa lagi. Yang ada hanya mati-mati dan kematian. Saya istighfar, saudara, dari doa-doa pengusir setan. Mungkin saya sedang stres, mungkin saya sedang depresi. Dari ayat 5, ayat 7, ayat 15, ayat kursi, semua doa satu jagat kita baca. Saya sampai menutup mata. Mungkin ini sesuatu yang halusinasi, mungkin apa-apa dan bagaimana. Saya bisa menangis air mata dan keringat. Karena seperti tidak percaya.
bahwa dia datang menolong. Yang selama ini umatnya justru saya bawa untuk mualaf. Tapi kenapa pada saat di titik saya membutuhkan seseorang, Tuhan saya tidak menolong, seseorang juga yang saya agungkan tidak menolong saya. Tapi kenapa justru Tuhannya orang Kristen menolong saya di titik nadir kehidupan saya. Saya terdiam, saudara. Begitu saya buka tangan saya, memang ruangan masih gelap. Tapi pada saat dia datang, ada ketenangan, ada kesenduan, ada kesyahduan, ada terang yang memang terang itu membawa hati saya damai, membawa hati saya tenang. Dan satu hal, saudara, meninggalkan satu harap. Di hati saya ada harap. Yang beberapa detik yang lalu, beberapa menit yang lalu, saya tidak punya harapan. Bahkan saya sampai mau bunuh diri karena tidak punya harapan. Tapi setelah beliau datang, setelah Tuhannya orang Kristen itu, saya punya harapan. Harapan seperti apa? Saya tidak tahu. Uang udah habis, kekayaan sudah habis, bahkan uang yang 15.000 saja sudah tinggal beberapa ribu karena beli racun serangga. Tapi ada harapan bahwa saya akan hidup lagi, bahwa saya akan menjalani kehidupan lagi. Seperti apa saya tidak tahu. Tapi saya hanya termenung antara percaya dan tidak. Tapi harapan itu bergejolak. Saya seperti menemukan sesuatu yang baru dan saya tidak tahu. Sampai kedengaran akhirnya ada orang yang ngaji di musola. Setelah itu ada orang azan, berarti ini udah subuh ya. Berarti selama ini saya ada sesuatu yang satu keajaiban yang saya juga tidak tahu. Yang nyata bahwa saya tidak jadi mati, anak saya masih pada tidur. Tapi saya sudah tidak mau mengatakan lagi ya Allah atau mungkin bersyukur alhamdulillah dan lain sebagainya, tidak. Saya orangnya komitmen. Saya hidup, anak saya masih tidur empat-empatnya dan hidup juga. Yang datang siapa? Tuhannya orang Kristen. Tapi untuk menerima dia, saya juga enggak serta-merta mau menerima, saudara. Saya tuh logika juga, iya. Bagaimana saya menerima dia sebagai Tuhan saya? Allah saya yang dulu aja nggak nolong saya. Seseorang aja si doi yang diagung-agungkan juga tidak menolong saya. Apalagi yang baru, logika enggak? Sepertinya itu yang terjadi. Saya hanya diam. Sampai akhirnya besok pagi, tahu-tahu ada yang ngetuk pintu. Saya bingung. Udah yang semalam datang kaget, mau mati nggak jadi, didatengin sosok yang bagi saya mengagetkan juga, iya, memberikan harapan, iya. Tahu-tahu ada yang ngetok pintu. Seingat saya, waktu saya sampai tinggal di rumah petak kecil itu, saya tidak cerita kepada siapapun. Orang bangkrut, orang melarat, masa mau cerita? Yang ada mereka juga minggir. Begitu sayup-sayup kedengaran Bu Haja bangkrut itu, rekan-rekan saya yang dikatakan biasa kumpul, biasa kemana-mana umroh bareng, biasa ada kegiatan majelis taklim bareng, mereka pada nyingkir. Saya buka pintu. Ada bapak, ya setengah tua lah seperti itu. Dia begitu mengatakan, Bu, ini rumahnya Ibu Nita ya? Iya Pak. Emang Bapak nyari siapa? Iya saya nyari Ibu Nita. Ibu janda kan dengan anak yatim kan? Saya saudara, begitu dikatakan saya janda dengan anak yatim, hancur hati saya saudara. Dulu sebelum kejadian ini, saya seorang janda yang kaya, yang biasa memberikan sedekah, yang suka mengumpulkan janda miskin dan anak-anak yatim piatu, dan saya memberikan sedekah-sedekah kepada mereka. Sekarang di hadapan saya ada seorang bapak tua, membawa satu kresek hitam, memberikan ini untuk ibu, karena ibu seorang janda dan anak yatim. Luluh hati saya hancur, bahwa ini realita kehidupan, bukan mimpi. Saya ambil itu kresek. Saya hanya diam dan mengucapkan terima kasih. Bapak dari mana? Tahu saya. Saya dari RT sebelah Ibu. Ada kegiatan santunan katanya untuk janda dan anak yatim. Nah, Ibu kebagian. Siapa mau lapor? Saya aja datang ke situ nggak lapor kok. Saya cuma bilang kepada tetangga bahwa saya datang dari Jakarta.
Saya datang dari tempat jauh. Saya ingin menenangkan diri begini-begini. Sudah, itu aja. Jadi kalau dikatakan tahu-tahu ada orang membawa bungkusan, saya juga agak heran. Saya tidak cerita kepada siapapun bagaimana posisi saya. Saya ambil, saya buka itu bungkusan, tahu sendiri saudara, ya biasalah isi beras, ada mie, ada sembako lah gitu, dan ada uang 25.000 di amplop. Sebagai seorang pengusaha, kemarin ada 15.000 saya beli obat serangka, ada sisa. Oh, sekarang ada uang lebih. Saya hanya berpikir, ini bagaimana bisa tahu bahwa saya harus melanjutkan hidup. Saya masak, saya irit-irit itu beras itu. Saya bikin bubur supaya banyak, saya kasih makan anak-anak. Begitu pagi-pagi bangun, Bu, kok ini bau apa ya? Iya, itu ada obat nyamuk banyak. Semalam banyak nyamuknya banyak, alasan begitu namanya anak kecil. Oh iya. Udah bikin bubur, udah kasih makan anak-anak, saya masih diam. Masih agak terngiang itu suara seseorang yang datang. Saya masih sampai hari ini masih melihat bagaimana sosok pribadi itu untuk menolong saya, memberikan harapan kepada saya. Saya hanya berpikir, dengan uang yang ada, saya harus kembali hidup. Tapi bagaimana? Biasa bisnis besar, sekarang dengan uang yang recehan itu. Saya harus berjuang lagi. Saya pergi ke pasar. Yang bisa dengan uang segini apa ya? Saya harus usaha apa? Akhirnya ke pasar, saya beli kacang kedelai. Beli kacang kedelai, plastiknya beli sedikit, terus karetnya saya minta dari tukang warung di pasar. Pulang ke rumah, saya kenalan dengan tetangga, cari blender. Saya pinjam, alasannya buat anak. Saya, saudara yang terkasih, saya harus berjuang dari nol, sangat nol. Betul-betul zero. Tapi itu yang harus saya alami. Saya bikin susu kacang. Namanya juga mau dagang, biasa dagang besar, biasa tinggal tanda tangan, sekarang harus dagang di plastik-plastik jualan 1.000 perak. Antara maju, mundur, bagaimana? Kalau maju, saya juga malu. Masa seorang janda kaya dulu mau dagang susu keliling, tapi kalau mundur, siapa yang mau kasih makan anak saya? Akhirnya saya jalan, karena saya punya komitmen bahwa saya akan mencari tahu ajaran seperti apa. Ajaran yang semalam datang, itu Tuhannya orang Kristen. Kenapa saya tahu Tuhannya orang Kristen? Karena saudara, saya punya beberapa karyawan, saya punya arsitek itu orang Kristen. Jadi kalau saya datang ke rumahnya, tolong ya, ini gambar ini turunin, saya enggak suka. Dan mereka, oh iya maaf Bu Haji, maaf, kata saya harus turunkan ini. Terus kalau bicara-bicara tentang Yesus itu, aduh nggak usah deh cerita bicara tentang Yesus. Selalu saya menghina dia, karena memang saya tidak suka Kristenan, saya sangat benci dengan Tuhan Yesus. Tapi pada saat di titik nadir kehidupan saya, justru Tuhan Yesus sendiri yang menang. Luar biasa, haleluya. Saudara yang terkasih, sambil jualan, saya bertanya, Pak, Bapak ke masjid atau ke gereja? Dia katakan, oh saya ke masjid Bu. Ibu mau ikut pengajian sama istri saya? Oh enggak Pak, saya mau nanya aja, saya mau jualan susu kedelai. Bapak mau beli apa enggak susu kedelainya? Dalam hati, saya juga haji, biasa juga ngaji. Tapi kalau udah begini, aduh kayaknya enggak lah. Terus saya habis jualan, tanya lagi jalanan. Tanya lagi ketemu ibu-ibu, Bu, ibu ke masjid atau ke gereja? Oh, saya ke gereja. Emang kenapa, Mbak? Enggak, saya mau jualan susu kedelai. Mau beli enggak? Terus dia tanya, Mbak jualan susu kedelai? Iya, tapi Ibu, saya mau nanya sesuatu. Nanya apa, Mbak? Memangnya itu Yesus itu Tuhan atau siapa ya? Saya mau tanya. Oh iya, itu Tuhannya saya. Tuhannya orang Kristen. Dia sangat baik. Dia sangat penuh kasih begini. Oh iya, Bu, stop. Cukup. Karena kan saya waktu itu hanya mencari ajaran seperti apa untuk jangankan untuk menerima Tuhan Yesus di hati saya, menerima Yesus sebagai Tuhan saya nanya aja seperti ini benar apa enggak ya? Ini haram atau enggak ya? Saya masih tanda tanya seperti itu, namanya Bu Haji kan segala sesuatu harus halal. Saya katakan saya setiap itu tanya, saya setiap tanya. Sampai akhirnya ada seorang langganan, dia ibu yang cukup ya kalau dibilang sepuh ya, umur 50-an, waktu itu 50 lebih lah kayaknya, soalnya udah punya cucu juga. Saya langganan, dia beli susu kacang, Bu katanya,
Kalau bisa tiap hari diantarin 2 tapi jangan pakai gula. Oh iya, baik-baik. Terus saya tanya, Ibu, Ibu Kristen ya? Iya, saya Kristen. Emangnya kenapa? Saya mau tahu, memangnya itu Yesus itu siapa ya? Oh, Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen, begini-begini. Gini aja Mbak, katanya. Kebetulan suami saya itu gembala, kebetulan suami saya itu hamba Tuhan. Begitu. Nanti dikenalin deh, katanya sama suami saya. Oh, terus dikenalin untuk apa ya? Ya supaya cerita tentang Tuhan Yesus. Oh iya, baik-baik. Terus kapan bisa kenalinnya? Karena dia sibuk, jadi besok kesini lagi sambil nganterin susu. Oh iya, iya baik. Saudara yang terkasih, saya juga terus mencari juga tidak satu kali ketemu langsung menerima, tidak. Sampai besoknya saya dikenalin sama suaminya. Oh iya, dia baik. Oh iya Ibu, katanya ini saya kebetulan hamba Tuhan, saya seorang gembala di salah satu tempat ibadah. Ini Bu Haji agak bingung ya, gembala tuh gembala apa? Saya pikir gembala yang di sawah-sawah seperti itu, yang apa gembala tani atau gembala yang ternak atau bagaimana? Ini gembala apa ya sebenarnya? Maksudnya kalau di Kristen itu ada gembala dan kita ini dombanya. Semakin bingung pula ini Bu Haji itu. Gini aja deh Pak, Bapak nggak usah bicara seperti itu. Saya hanya ingin tahu siapa itu Yesus. Oh iya baik, tiap hari deh ya Mbak, katanya setiap kesini kita bincang-bincang tentang Tuhan Yesus. Oh iya, baik-baik. Saudara yang terkasih, dagangan saya yang pertama 10 bungkus, naik jadi 15 bungkus, naik lagi jadi 20 bungkus, terus saya ada kelebihan. Jadi gini, ada saya jual susu kacang kan 1.000-an. Orang beli 1, beli 2, kasih uang 5.000. Orang beli 5, kasih uang 20.000. Berarti saya ada kelebihan uang. Terus saya bikin-bikin keripik apa, kayak bikin apa yang bisa ada penambahan-penambahan. Terus ada pelanggan-pelanggan yang lain juga nitipin bajunya, nitipin barang dagangannya. Saya bawa, akhirnya kok dari rumah yang 80.000 petak, akhirnya naik ke yang 125. Ada kamarnya, agak bagus lah, agak mendingan. Saya bisa berkarya di situ, saya bikin ini, bikin itu, dan lain sebagainya. Terus saya uh, ada titipan baju banyak, dan salah satu pelanggan yang besar yang sering membeli dagangan-dagangan saya itu ya itulah istri gembala itu, istri hamba Tuhan. Maaf saudara yang terkasih, bukan saya menjatuhkan, tapi ini perjalanan hidup saya. Bagaimana Tuhan mendidik saya, bagaimana Tuhan apa ya menampi saya. Saya benar-benar tidak mencari Yesus. Tuhan tuh menghadapkan saya, ada berkatnya juga, ada Tuhan memberikan satu ganjalan juga, ganjalan bukan ganjaran, tapi ganjalan di mana apakah saya terus maju atau saya akan kembali mundur atau bagaimana. Padahal pada saat itu juga saya belum dibaptis, belum apa-apa. Masih mencari kebenaran, masih mencari ajarannya itu seperti apa. Sampai akhirnya saya terlena dengan bagaimana cerita Tuhan Yesus, dan saya sudah mulai memahami, tapi agak-agak bingung karena kan tidak serta merta orang apa pindah keyakinan. Ini masa transisi di mana saya menghadapi satu kejatuhan, di mana yang menolong justru dari pihak lain, dari Tuhannya yang lain, yang selama ini saya benci, tapi justru dia yang menolong saya. Itu tidak mudah saudara untuk bisa menerima begitu saja, tidak mudah. Sampai akhirnya pas saya pulang ke rumah, ada bapak-bapak yang nunggu. Ibu, katanya, saya nungguin ibu dari tadi. Oh iya Pak, maaf saya dagang keliling. Gitu. Terus, Bu, ini katanya, kok udah hampir 2 bulan ini katanya belum ada setoran. Setorannya ada, tapi sedikit kan gitu. Sementara dagangan yang ibu bawa cukup banyak dari saya. Memang iya benar saudara. Setiap saya ke sana, ambil baju ini banyak, ambil barang apa banyak. Dan ada beberapa yang lain juga yang beli dagangan saya. Tapi yang istri hamba Tuhan ini yang jauh lebih banyak, sampai berjuta-juta dia ngambil. Dia orang kaya, mobilnya banyak, sementara bapaknya itu kan hamba Tuhan. Katanya kan hidup harus kudus, harus benar, harus begini-begini. Ya kita kan Bu Haji bengong aja seperti itu. Nah sampai akhirnya begitu saya datang, ketemu ibunya, sebelah ibu, saya mohon maaf, kemarin saya didatengin yang punya dagangan, apakah bisa membayar, karena ibu udah cukup banyak, ini udah 7 juta lebih loh Bu, ini dagangannya saya lupa, bahkan untuk menagih yang lain sih ada, tapi dikit-dikit, tapi di ibu jauh lebih banyak. Istrinya tuh agak kaget. Oh
Begitu ya katanya. Oh iya Mbak Nita gini aja, tolong deh buka katanya kalung saya. Saya pikir minta tolong dibukain. Saya bukain itu kalungnya. Setelah ini, ibu ini kalungnya udah kebuka. Udah katanya kamu pegang aja. Ini suratnya katanya. Kamu jual aja. Bu, maaf ya, saya bukan mau jual emas ibu, kalung ibu, tapi saya kesini mau nagih. Iya, Mbak Nita, saya ada uang nih 300 ya. Tapi kamu jual deh katanya kalung saya tuh pasar kan tokonya ini. Nanti ojeknya kami ganti. Akhirnya udah saya ngikutin karena saya juga ditungguin orang. Saya ke pasar, dapatlah 1 juta lebih. Saya datang lagi, Bu ini dapatnya segini. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus nanti ke sini lagi, tapi katanya Mbak bisa kan katanya jangan lewat ke depan. Soalnya kan Bapak itu kan hamba Tuhan. Dia itu kan seorang gembala. Katanya. Nggak boleh dengar yang begini-gini. Dia itu kan harus hidupnya tuh harus kudus, harus suci, dia harus menyampaikan firman Tuhan aja. Saya bengong aja. Oh iya iya Pak, iya beneran. Iya Bu, kata saya. Bapak berarti nggak boleh dengerin kayak begini. Ya jangan, nggak boleh tahu utang-utang yang begini katanya. Hidupnya harus bersih katanya. Oh iya, iya, iya baik. Saya cuma mikir gini, maaf aja saudara, kalau di saya yang lama, itu kan boleh istri 1, 2, 3, 4. Nah, ngutang boleh, nipu juga masih oke juga. Yang penting kan istilahnya halal dan ada ya tipu-tipu dikit maaf aja memang ada gitu ya. Memang itu terjadi. Saya juga masalahnya ditipu haji juga sering gitu. Mohon maaf aja. Seorang haji ditipu haji itu udah banyak cerita, termasuk saya itu udah banyak kepahitan gitu, udah pahit sekali. Nah, sampai akhirnya saya tiap datang lewat dapur. Tiap datang lewat dapur. Sampai suatu pagi saya datang, yang buka si bapak, yang hamba Tuhan itu. Terus saya tanya, oh selamat pagi Pak. Iya katanya, Ibu ada? Ibu nggak ada katanya lagi nganterin cucu ke sekolah. Oh pulang jam berapa ya Pak? Enggak tentu, tapi kayaknya sebentar lagi juga pulang. Memangnya kenapa? Nggak ada apa-apa sih Pak, saya cuma nunggu Bapak. Terus saya tanya lagi, memang saya juga kayak gelisah namanya juga saya harus setoran kan agak bingung juga. Enggak Pak, Ibu datangnya perginya sama siapa? Sama cucu, paling ntar pulang sendirian dia bawa mobil sendiri. Terus dia tanya lagi, Mbak Nita kok sekarang nggak pernah ke depan lagi lewatnya? Kenapa sekarang ke belakang? Iya, Pak maaf soalnya kan Ibu pesen saya harus lewat belakang aja biar langsung ketemu ibunya. Oh iya, tetap juga kan ketemu saya juga. Gitu. Terus saya tanya lagi, Pak, itu kira-kira Ibu datang jam berapa ya Pak ya? Mungkin si Bapak juga udah kaget, udah aneh. Terus dia tanya, istri saya punya utang berapa? Saya kaget, saudara. Saya cuma mikir, wih, hamba Tuhan ini sakti atau bagaimana? Saya belum ngomong aja karena kan punya amanat agung dari istrinya. Bahwa suaminya hamba Tuhan, gembala, nggak boleh dengar masalah utang. Nggak boleh dengar urusan yang begini. Karena hidupnya harus dengan firman Tuhan, harus bersih, harus kudus, dan lain sebagainya. Begitu dia tanya, istri saya punya utang berapa? Saya cuma mengatakan, ini sakti atau bagaimana ya? Uh, gimana ya Pak ya? Coba lihat mana catatannya. Saya juga udah kepepet, saudara. Saya liatin catatannya. Ini Pak catatannya. Begitu dilihat ada spray, ada baju, maaf aja sampai ke sini. Bahkan kaos yang dipakai Bapak itu pun utang dari saya. Kenapa saya tahu? Orang saya ngutangin kok. Istrinya dibeliin tuh suaminya. Begitu ketemu saya, oh ini kaos dari saya. Oh ini begini-gini macam-macam. Sampai dia kaget udah merah mukanya. Nggak lama itu garasi saya kan dari pintu kecil, pintu garasi kebuka. Masuklah itu mobil. Baru buka pintu, baru turun. Ya ampun saudara yang terkasih, yang biasanya lemah lembut menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu penuh kasih, Tuhan Yesus ini begini, begini. Begitu ketemu istrinya, dari Ragunan keluar semua. Ternyata saya baru tahu bahwa istrinya tuh ternyata bukan ke saya aja. Banyak dia punya utang ke sana kemari. Jadi sebelum saya datang juga udah banyak beberapa orang yang datang dan suaminya tuh udah tahu sekali. Terus saya katakan gini, baiklah ibu, bapak, istrinya kan hanya bisa menangis. Mau berantem, mau apa silahkan. Tapi tolong ini gimana ini yang mau bayar ini siapa? Saya nggak tahu, nggak mau tahu katanya. Saya nggak mau bayar ini. Saudara, saya hanya bisa menangis dan keluar dari garasi.
Siapa yang akan membayar ini? Saya cuma duduk diam. Keluar dari jalan, duduk di pinggir jalan, saya cuma bengong aja sampai menangis. Kok begini amat hidup saya? Mungkin saya masih banyak yang kotor, mungkin hidup saya masih ada yang nggak benar. Karena begini, begitu saya bangkrut nih, saudara, teman-teman saya, relasi saya, hanya mengatakan gini, mungkin Bu Hajah ada salah jalan, mungkin Bu Hajah ada yang kelupaan, padahal mereka tahu, saya setiap sedekah itu udah bukan seminggu sekali aja, tiap Jumat. Hampir tiap hari saya bikin sedekahan. Karena duit banyak. Setiap jalan itu harus selalu halal. Teman-teman yang sudah tahu Bu Hajah bangkrut, mungkin Ibu salah jalan. Enak aja itu ngomong. Dia juga punya utang ke saya. Kalau mau ya balikin uang saya. Kan begitu. Saya lagi jalan, saya sedang berjuang mempertahankan hidup saya dan anak saya. Pihak sana boro-boro nanyain perut saya. Sudah makan atau belum? Bagaimana kondisi saya dan anak-anak? Malah begini, itu katanya Bu Haji sekarang udah nggak pakai kerudung. Kerudungnya kemana ya? Padahal saya sedang berjuang dalam hidup saya. Dan saya sedang mencari ajaran seseorang yang menolong pada saat itu. Saudara yang terkasih, singkat cerita. Saya ketemu yang punya dagangan, saya hanya mengatakan, baik Pak, saya minta waktu, saya akan bayar lunas. Tapi pelan-pelan aja. Dia tahu bahwa itu dagangan bukan di saya. Saya harus membayar itu semua. Sampai saya katakan, saudara, setiap perjalanan itu tidak semua hal yang tidak baik saya. Yang baik juga. Sampai ada seorang ibu sepuh. Dia juga langganan saya. Setiap saya datang, didoakan. Dia begini, Bu katanya, ayo ikut persekutuan. Persekutuan apa ya? Kumpulan lah kayak majelis taklim katanya, kayak pengajian. Tapi ini untuk orang Kristen. Terus saya gimana ya mau dagang? Udah kata dagangannya saya ambil aja semua, saya beli. Kasih uang, terus beli. Ntar dijemput ya. Ya, saya kan cerita sama ibu yang sepuh ini bagaimana saya ketemu seseorang, saya cerita sampai begini. Dia juga, oh saya aja orang Kristen sampai setua ini belum pernah kedatangan Tuhan Yesus. Anginnya aja belum ada. Apalagi menampakkan diri. Tapi saya hanya percaya firman Tuhan itu aja di hidup saya, kata ibu sepuh ini. Nah, dia datanglah jemput saya. Kemana Bu? Kita ke daerah Pulau Mas artinya. Ada seorang duta besar baru pulang dari luar negeri, dia selesai tugas. Waktu beberapa bulan yang lalu itu saya mengatakan datang dari salah satu negara Kroasia atau apa. Ternyata beliau itu datang dari Rumania karena ada salah satu peserta, salah satu audiens. Beliau menghubungi saya setelah minta nomor telepon dari manajemen Bapak Yusuf ini, dan beliau mengkoreksi, Ibu katanya waktu itu saya ketemu itu bukan dari Kroasia atau apa ya, saya juga lupa, itu dari Rumania karena selesai tugas beliaunya. Oh iya, jadi waktu itu ada kayak ucap syukur setelah tugas. Nah kan beberapa kelompok itu ada yang pujian, ada yang macam-macam. Nah dari kelompok yang ibu sepuh itu, ibu katanya nanti cerita aja bagaimana ibu ketemu Tuhan Yesus. Nah saya kan nggak ngerti kesaksian, di Muslim kan nggak ada kesaksian. Saya ceritakan bagaimana Tuhan Yesus bercerita, menampakkan diri ke saya, bagaimana Tuhan Yesus menolong hidup saya dan lain sebagainya. Dari situ saudara, saya pikir saya dari jualan susu, mungkin suatu saat saya akan jadi pengusaha susu kedelai atau bagaimana, paling tidak kan begitu gitu ya, akan jadi besar. Setiap saya ngerendam kacang, tahu-tahu ada yang ngundang saya. Bu, ayo kita ke persekutuan lagi. Terus ini kacang gimana? Ah udah biarin aja, lupain aja. Saya pergi persekutuan. Akhirnya kacang kebuang. Tapi di situ ada juga berkat Tuhan, Ibu dagang apa? Kan saya sambil nenteng juga. Oh iya, ada yang beli, ada yang sampai akhirnya dari kesaksian itu ada wartawan. Ada wartawan dari salah satu televisi dan dia minta nomor telepon saya dan akhirnya dia menghubungi saya. Setelah itu ada sesi wawancara, dia datang ke saya, terus saya tunjukkan seperti inilah kehidupan saya. Akhirnya diangkatlah cerita kehidupan saya sampai beberapa tahun yang lalu itu sempat difilmkan juga. Saya puji Tuhan ini jalan-jalannya Tuhan. Tapi semakin berjalan, semakin saya terus datang ke persekutuan, semakin dari pihak Muslim itu udah mulai
tanda tanya, sudah mulai investigasi nih di mana nih Bu Haji nih. Sampai akhirnya ketemu, dia mengatakan, "Ibu," katanya, "kenapa kok jadi seperti ini?" katanya, Jangan sampai salah jalan lah," katanya, "jangan ikut-ikutan orang Kristen, Ibu kembali lagi." Terus saya bilang begini, "Maaf ya Bapak Ibu, bukan saya ikut-ikutan, tapi pada saat saya membutuhkan pertolongan, membutuhkan seseorang yang memberikan harapan, secerca harapan untuk saya, kalian di mana? Kalian menutup pintu semua. Yang kalian tanyakan, kok kenapa sekarang Bu Haji nggak pakai kerudung? Kalian menanyakan tidak, saya sudah makan atau tidak? Anak saya kelaparan atau tidak? Tidak satupun yang bertanya. Sampai pada saat saya sampai mau bunuh diri, kalian di mana? Mereka pada diam, saudara. Karena memang itu realita. Saya datangin pada tutup pintu. Jangankan saya minta tolong, saya mau nagih uang saya aja nggak dikasih. Mereka diam. Dari marah sampai saya disidang, dari lembaga-lembaga yang memang saya kan berhubungan dengan yang lembaga fundamental waktu itu. Sampai akhirnya lunak, mereka hanya menyampaikan gini aja deh Bu Haji, katanya ya, saya berikan proyek, nggak usah tender, saya berikan proyek, saya kasih modal, saya tempatkan Ibu deh, saya pindahkan, saya belikan deh kembali itu rumah. Sampai begitu, saudara, tapi saya sudah tidak. Saya hanya mengatakan terima kasih dan biarlah saya hidup sendiri dengan anak saya, dan saya juga tidak tahu langkah saya. Saya hanya mengikuti jempol kaki saya dan saya hanya percaya bahwa saya harus mencari ajaran seseorang. Ya, ini kan belum sampai ke situ. Jangan sampai dibaptis, jangan sampai percaya, jangan sampai begini, nanti masuk neraka begini begitu. Saya hanya mengatakan masalah neraka dan surga kan bukan urusan manusia. Bapak aja kan belum tahu, Ibu aja belum tahu kan ke surga atau ke neraka, apalagi saya. Saya balik-balikin gitu karena memang sudah bagaimana lagi, mau diapain lagi. Pada saat di titik nadir mereka tidak ada. Justru Tuhannya orang Kristen yang datang jauh-jauh ke saya untuk menggapai saya, menyelamatkan saya. Mulailah di situ. Tapi ada ketidakpuasan karena saudara, bagaimanapun saya, kalau dibilang saya sedang mencari ajaran, dihantam dengan satu hamba Tuhan, satu pengusaha, satu gembala yang kaya, mobilnya aja berjejer 4, saudara, bagaimana dikatakan hamba Tuhan itu miskin? Itu satu hantaman bagi saya. Tapi saya mengatakan begini, kayaknya ajaran Yesus nggak kayak dia. Saya nggak berani mengatakan Tuhan, karena dia bukan Tuhan saya juga. Kayaknya ajaran Yesus nggak seperti ini deh. Saya harus cari tahu dulu ajaran yang benar itu seperti apa. Sampai bolak-baliknya, sampai ke kedutaan Vatikan, saudara. Karena saya kan tahunya itu kalau 25 Desember itu di TV kan ada Natalan. Pasti jawabannya dia tahu. Saya sampai datang, saya ketemu biarawati di situ, dia hanya mengatakan, Ibu, katanya kalau Ibu mau, Ibu ikut ke katedral kayak gitu. Itu gereja Ibu ya, suster ya? Iya, ke sana katanya. Dia bikin surat untuk pastor di sana. Kebetulan duta besarnya itu uskup juga, tapi dia sedang ke Polandia. Tapi Ibu bisa datang ke katedral, nanti ketemu pastor, terus nanti ada yang memberitahu lah bagaimana siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan kami, katanya. Saya aja katanya sampai suster, kebetulan susternya juga udah sepuh. Saya belum katanya ketemu Tuhan Yesus, tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada untuk kita semua. Dia doakan saya, terus sampai mohon maaf dia ituin amplop. Ini Ibu katanya kalau nggak ada transport, Ibu bisa pakai ini aja ya, katanya ke katedral. Ibu tanya di sana, Ibu bawa surat ini, dibekelin surat. Sampai akhirnya suatu saat ke katedral. Saudara tahu nggak, ke katedral itu kan saya dulu, kalau saya mau bikin tablik akbar, itu bikin banner, bikin spanduk itu di depan, hadirilah, datanglah tablik akbar, Ustadz begini, kori ini di lapangan ini, karena besar sekali. Kalau misalkan gereja itu menolak, saya datang. Tolonglah ini spanduk harus dibentangkan, karena kan intinya supaya dia bisa masuk ikut saya gitu. Dan mereka selalu welcome, silahkan Ibu, silahkan dipasang, nggak apa-apa. Sebegitunya orang Kristen. Sampai tapi saya belum memahami pada saat saya datang ke katedral.
Kan hari Minggu. Alasannya apa? Saya mau jalan-jalan. Datang ke katedral, saya juga nggak tahu mau ibadah, mau apa. Yang penting saya mau cari Yesus di situ. Ada apa enggak? Apa ada yang bisa menjawab siapa itu Yesus? Sampai akhirnya saya datang, banyak lilin, saudara, kan namanya Katolik ya di sana. Terus ada patung-patung. Saya kan bingung, kayaknya ini tempat kan antara halal dan haram bagi saya. Haramnya kan saya nggak mau nginjak itu, karena kalau nginjak ke gereja sampai masuk katanya sampai nantinya saya mati itu sampai ke neraka yang ketujuh. Wallahu alam, saya juga nggak tahu neraka ke satu, kedua, ketiga. Haram atau halalnya kan itu urusan mereka. Nah, saya datang ke situ. Saya bawa surat dari suster itu. Saya ketemu orang, eh, ada Pak, saya bilang gitu, saya mau ketemu pastor di sana. Oh, mau apa ya? Enggak, saya mau bawa surat ini, mau ketemu pastor. Terus saya mau nanya apa? Saya tuh mau cari Yesus, Pak. Oh, mau cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah nggak ada di sini, tapi rohnya tuh ada di dalam kita. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kata si bapak-bapak itu. Saya kata, saya nggak paham, tapi saya ingin sesuatu yang betul-betul bisa saya terima. Siapakah itu Yesus? Terus saya sedikit cerita bahwa saya habis ditipu sama Tuhan, bahwa saya habis ditipu pendeta, begini begitu. Itu si bapak kaget. Oh, kalau begitu saya ada kenalan, ada seseorang, saya kasih nomor teleponnya, Bu. Terus saya langsung tanya, kayak trauma gitu. Itu pendeta bukan? Oh, bukan pendeta, katanya. Itu teman saya, kata teman baik saya, katanya. Dia juga Katolik, tapi dia udah apa ya? Mungkin sibuk atau bagaimana, katanya. Udah dikasih nomor nomor teleponnya. Pas saya lihat tuh, oh ini Bapak Steve namanya tuh. Oh ini katanya nanti Ibu ada nomor telepon, ada. Saya kasih nomor kayak tukeran telepon. Nah udah saya pulang, saya ketemu pastor juga karena kan beliau sedang sibuk memimpin liturgi ya ibadah. Terus saya titip surat lah itu sama si bapak itu. Pak, saya bilang tolong nanti sama pastor ini suratnya kasih aja. Saya pengen jelas siapa itu Yesus. Iya iya katanya. Udah begitu lama, sehari dua hari kok nggak ada apa-apa lagi ya, apa saya salah gitu datang ke katedral atau bagaimana ini, tapi kok ada rasa menggebu. Saya harus semakin cari tahu Yesus itu di mana dan seperti apa dan bagaimana, karena lagi mencari, dihantam, dikerjain, ditipu sama pendeta, sama hamba Tuhan. Itu satu pukulan juga buat saya, tapi saya kekeh bahwa itu bukan ajaran dari Yesus. Saya harus mencari kebenaran. Sampai suatu hari ada yang nelpon, Ibu sedang mencari Tuhan Yesus ya? Iya, saya mencari Tuhan Yesus. Bapak siapa? Oh, saya Bapak Steve. Bapak pendeta bukan? Oh, bukan pendeta. Sampai akhirnya saya cerita, bertemu lah. Terus saya sampai diundang ke rumahnya. Terus saya cerita begini-gini, oh haleluya, puji Tuhan. Dia merangkul, keluarganya juga merangkul. Sampai singkat cerita, semakin hari saudara, saya juga dari pihak muslim semakin dikejar. Terus sampai akhirnya saya harus menyembunyikan anak-anak saya, takut diapa-apain, karena saya kan banyak cerita juga kan, dari saya ada kenalan-kenalan orang-orang dari Kedar juga gitu. Ibu katanya hati-hati, Ibu katanya nanti diintimidasi, nanti begini-begini. Saya juga harus menyelamatkan diri. Ibu sedang mencari kebenaran Tuhan Yesus. Ibu tapi harus waspada juga. Iya, ya saya cuma. Sampai akhirnya anak-anak saya dibawa dalam doa. Saya diajarin berdoa. Kan malu-malu juga biasa pakai bahasa Arab, diajarin berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kan saya malu-malu. Seperti seorang anak bercerita kepada bapaknya, Ibu sampaikan aja apa. Nah saya kan nggak berani. Apa yang harus saya sampaikan? Jadi disitulah sampai akhirnya saya sampai ke Ambon. Di situ saya bercerita, dikenalkan dengan satu hamba Tuhan yang memang cooling down, yang memang low profile. Dia tidak menceritakan siapa saya, siapa bagaimana, tapi dia memberikan Tuhan Yesus itu seperti apa, menenangkan saya. Sementara anak-anak dititipkan di keluarganya, keluarga Bapak Steve ini, mereka urusin, sementara saya dibawa ke sana, dan saya betul-betul ada satu pergumulan. Disitulah dia memberikan satu pemahaman untuk saya, karena ini kurang begitu connect, karena saya selalu berpikiran dosa apa enggak ya seorang ibu haji, sudah mulai masa transisi iman itu seperti ini ya, dimana ke sana enggak, ke sini enggak, tapi saya harus
punya keyakinan. Saya harus sebelum menerima sesuatu itu saya harus yakin dulu apakah ini benar, meskipun di dalam kehidupan saya ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan memberkati saya. Terus semakin hari semakin semakin nyata gitu. Hidup saya sudah tidak terlantar lagi, semua tercukupkan, saya ketemu orang baik gitu. Disitulah sampai akhirnya dalam pergumulan kata pendeta itu, ayo ibu katanya, di sana kan manggilnya mama, mama katanya silahkan pergumulan dulu. Pergumulan tuh kayak apa? Pokoknya menceritakan keberatan hati saya dan bagaimananya kepada Tuhan Yesus. Itu kan dimana Tuhan Yesus menjadi Tuhan mamah juga. Saya masuk ke dalam pergumulan, saudara yang terkasih. Nggak mudah ternyata. Banyak ujian, iblis juga. Saya dibawa ke satu tempat yang memang waktu itu agak sore. Saya agak linglung karena ini di tempat orang. Udah gitu mau kemana? Saya pulang ke Jakarta dikejar orang. Saya tinggal di sini juga nggak betah, tapi saya harus hidup diam di sini untuk menyelamatkan diri saya. Akhirnya Bapak ini menuntun saya. Sampai duduk, silahkan Mama pergumulan, katanya berdoa kepada Tuhan saya juga. Nanti ini Tuhan Mama juga menceritakan bagaimana kehidupan. Sampai akhirnya saudara saya pergumulan, saya menangis jadi-jadinya mengadu bagaimana kehidupan saya. Perlahan tapi pasti saya terbuka. Saya ada rasa plong, saya ada rasa beban-beban yang tadinya tuh di pundak, satu kebangkrutan, satu depresi, stres dan lain sebagainya, itu pelan-pelan bisa ngemplong. Akhirnya, tapi ujian juga ada. Memang iblis juga tidak pernah diam. Pada saat pergumulan itu, saudara, beberapa bulan yang lalu saya tidak menceritakan detail. Tapi bagaimana iblis menggoda dengan suara-suara yang mendesis seperti apa ini ular atau apa, karena banyak pohon-pohon juga. Tapi saya tidak lari, saya diam di situ. Saya diam karena saya percaya Tuhannya orang Kristen melindungi saya. Sampai akhirnya tahu-tahu ada seseorang jalan pelan dan dia menepuk saya, Mama udah selesai, udah pergumulannya. Iya sudah Bapak, saya kan manggilnya Bapak karena saya juga tidak tahu namanya siapa sampai sedemikian rupa. Saya menceritakan saya sudah plong dan lain sebagainya. Akhirnya udah, saya dituntun lagi masuk ke rumahnya yang sederhana, di situ banyak keluarganya juga, kita kumpul, berdoa dan ibadah. Saya cuma diam aja seperti apa ya, orang lemas, seperti orang yang hilang beban. Saya tidak berdaya apa-apa, dan di situ saya mulai bisa menerima keberadaan Tuhan Yesus itu. Apakah dia itu bisa menerima di hati saya, bisa menerima, dan saya selalu berpikir antara Allah Subhanahu Wa Taala, antara seseorang yang di sana dengan bagaimana baiknya Tuhan Yesus. Baru begini aja saya perjuangannya, sampai akhirnya saya menyampaikan, Bapak, bagaimana, apakah saya harus menerima Tuhan Yesus itu untuk saya atau bagaimana untuk kehidupan saya? Iya, Mama, supaya disingkapkan. Apabila Mama tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Mama, Bapak juga tidak bisa menyampaikan banyak hal, dan Roh Kudus itu tidak bisa bekerja untuk Mama untuk bisa memahami ini. Jadi harus bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, di mana nanti Roh Kudus akan menuntun Mama. Akhirnya udah saya dengan dituntun, saya menyatakan bahwa saya menyampaikan kepada Bapak Steve juga, kepada Bapak juga, Bapak Pendeta di sana, Bapak, mungkin saya harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Tapi saya tidak tahu bagaimana nasib saya selanjutnya. Masih menanyakan nasib saya bagaimana selanjutnya. Padahal Tuhan Yesus sudah bekerja banyak untuk saya. Tapi kan pemahaman saya juga pada saat itu masa transisi. Ini untuk kedepannya itu urusan Tuhan Yesus, bukan urusan Mama lagi. Mama tidak perlu berpikir bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana kedepannya. Pokoknya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya itu sudah cukup. Dan saya waktu itu saya terima. Saya diberi nama baptis yaitu Sarah. Baik, Mama mau ada di Alkitab, ada beberapa nama di Alkitab, dan bawa dalam doa mana yang cocok untuk Mama dan bisa sejiwa, bisa senyawa dengan Mama. Akhirnya diberikan nama Sarah. Setelah itu pulang ke Jakarta. Ya Tuhan, setelah dibaptis bukannya ada sesuatu yang
melimpah ruah, saudara. Setelah dibaptis, justru Tuhan betul-betul menempa saya. Justru setelah saya dibaptis, setelah pulang ke Jakarta, mulailah lebih ganas lagi dari pihak sana tuh lebih mencari saya lagi. Saya diundang sampai saya diadili ke sana kemari sampai oh Tuhan ini kok kenapa jadi begini? Tapi saya tetap karena saya udah komitmen. Saya sudah dibaptis, saya sudah disidik di sana dan saya sudah belajar tentang Alkitab dan saya sudah memahami dan saya ada roh yang menggebu-gebu. Saya mencintai Yesus dan saya menerima dia. Sampai sekalinya saya di sidang, ada seorang ustadz yang cukup besar, dia mengatakan, Bu Hajah katanya, ini belum terlanjur ya. Saya tidak menyampaikan bahwa saya sudah dibaptis. Mumpung belum terlanjur, jangan sekali-kali mau dibaptis. Jangan sekali-kali masuk ke dalam kekristenan. Haram hukumnya. Jangan sekali-kali ikut Yesus. Jangan sekali-kali masuk ke dalam Kristus. Saya cuma jawaban gini. Pak Ustadz yang baik, saya tidak ikut-ikutan. Saya tidak masuk kepada Kristus. Tapi Kristus yang masuk di hati saya. Itu jawaban saya. Habis mau ngomong apa lagi? Semua didebat. Kristus yang masuk ke dalam hati saya. Makanya saya ikut dia. Dia yang menolong saya. Wah, saudara itu marah. Sampai akhirnya, udah sekarang amaluna amalukum. Agama kamu, agama saya, agama saya. Amalan kamu buat kamu, amalan saya buat saya. Itu yang terbaik. Saya jawabnya cuma itu. Mau bagaimana lagi? Siapa dia, siapa saya, udah berbeda. Sampai akhirnya udah saya pulang. Tapi saudara, itulah ya, bagaimana Tuhan Yesus memproteksi saya, bagaimana Tuhan Yesus melindungi saya. Tidak ada yang menampar saya, tidak ada sedikit pun luka yang terjadi pada diri saya. Sampai akhirnya saya bisa pindah ke satu rumah. Saya dikontakin seseorang pada saat baru pulang itu, Ibu tinggal di mana? Oh, di mana? Akhirnya ketemu, dikontrakin satu rumah tinggal di situ. Saya diam dengan anak-anak. Nah, pas liburan karena pada saat jatuh itu kan saya tidak pernah membawa anak-anak ke Garut kan, mau liburan ketemu saudaranya. Nah, sementara anak kalau berdoa tuh sudah diajarin begini. Dari keluarganya Bapak Steve juga, dari rekan-rekan juga sudah diajarin begitu. Saya juga ngajarin anak begitu turun. Kalau berdoa seperti ini ya, kepada Tuhan Yesus seperti ini. Iya. Begitu liburan, anak-anak saya bawa ke Garut. Namanya juga ketemu omahnya, keluarga besar. Terus saya kembali ke Jakarta karena keluarga besar begini. Udah katanya anak-anak di sini aja dulu, tambah seminggu lagi katanya. 2 minggu juga nggak apa-apa, biar kita pada kangen soalnya jarang pulang. Oh iya nggak apa-apa, saya pulang sendiri. Pulang sendiri itu saudara, saya harus menata hidup saya lagi. Dengan sudah ganti baju. Dulu baju Muslim, sekarang baju Kristen. Saya harus menata hidup saya di dalam kekristenan itu. Di dalam rumah tangga Kristen, di dalam keluarga Kristen. Baru aja tiba di Jakarta. Waktu itu saya tinggal di Depok. Baru aja sampai ke rumah. Sehari, masuk 2 hari, kakak saya telepon. Kamu bisa ke Garut enggak? Memangnya ada apa? Enggak, ke Garut aja katanya. Penting katanya. Ada sesuatu yang harus dibicarakan. Penting banget. Udah, kapan ke Garutnya? Kalau bisa saat ini juga. Saya langsung datang. Namanya juga anak pada di sana. Saya langsung datang. Begitu nyampe, saudara, udah kayak di pengadilan saya. Udah kumpul saudara-saudara. Saya datang di Jakarta. Kirain ada apa. Kumpul lah saudara saya semua yang sepupu yang ini. Kakak saya tanya yang laki. Ini kenapa dengan anak kamu ya? Asal mau makan, bukannya bismillah lagi, begini. Asal mau apa, begini. Ada apa dengan kamu dan anak-anak? Disitulah saudara ya. Kan ada saatnya, selama ini kan saya hanya diam. Saya tidak menyampaikan bahwa saya ini sudah Kristen. Ya. Tapi ada saatnya roh itu menyatakan bahwa saya Kristen. Di Alkitab juga ada. Pada saat itu kita harus bersembunyi. Ada saatnya suatu hari kita menyampaikan bahwa saya orang Kristen. Bahwa saya terima Yesus sebagai juru selamat saya. Di situ saudara, saya di sidang,
sama keluarga besar saya, yang ustadz-ustadz, yang haji-haji, yang semuanya kumpul. Di situ saya mengatakan, dengan keberanian saya, iya, saya sudah Kristen. Saya hanya menyatakan, wah saudara, kakak saya kan ada 5 ya, sepupu saya banyak, saya kan anak paling kecil. Itu kakak saya yang lain marahnya, mau nampar saya, ditahan sama kakak yang laki. Terus dia hanya mengatakan, ini katanya, tapi pakai bahasa Sunda. Intinya begini, saya akan bunuh kamu. Dan itu halal bagi saya, dapat pahala. Kalau saya bunuh kamu saat ini juga. Saudara, namanya kumpul keluarga, itu kan ada meja, banyak makanan, banyak kue, ada buah, di situ ada pisau juga. Dia lari, mana pisau? Saya mau bunuh kamu saat ini juga, ada pahala buat saya. Saya diam, saya juga gemeteran saudara. Wah, ini mati lagi nih saya. Tapi di situ saya udah begitu dia lari ngambil pisau, saya langsung angkat kaki di situ, saya dudukkan di bawah, saya langsung beranjak berdiri, saya panggil anak-anak saya. Saudara, anak saya yang paling kecil, dia tahan. Karena kan masih kecil sekali. Dia diajak main kemana, nggak ngerti apa yang terjadi. 3 anak saya rangkul, yang ketiga saya gendong. Karena sering kejang juga, sering step juga. Saya gendong. Yang 2 kadang ngikutin, bertiga, berempat sama saya. Lari ke tunggang langgang, benar-benar. Hanya ada baju di badan. Saya lari sama anak 3. Sampai naik angkot dari situ ke terminal. Dari terminal naik bis yang jurusan ke Jakarta. Saya udah gemeteran, jangan-jangan ini apa tuh dikejar atau bagaimana. Karena waktu saya lari, terjadi keributan di dalam rumah saya tuh, mungkin ditahan atau bagaimana, pokoknya saya lari selari-lari sampai akhirnya bis itu mulai keluar terminal, mulai berjalan, masuk keluar Garut, mulai masuk tol ke Bandung. Saya, aduh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, hanya itu yang bisa saya lakukan. Sampai akhirnya nyampe, saya menceritakan ini semua, saudara. Itulah perjuangan saya sedemikian rupa, bagaimana saya tuh tidak mudah mendapatkan Tuhan Yesus. Saya perlu perjuangan. Saya mati-matian untuk mempertahankan keimanan saya. Sampai akhirnya saudara, banyak orang mengenal saya. Dari satu tempat ke tempat lain. Banyak yang dari kesaksian-kesaksian yang tadinya saya pikirkan mau jadi pengusaha lagi. Ternyata saya tidak dagang lagi. Saya malah keliling penginjilan sampai ada waktu saya keluar kota diundang, begitu ketemu lagi ada salah satu pendeta untuk menyarankan ibu sebaiknya ibu belajar sekolah teologi supaya belajar memahami, supaya bisa lebih mengerti bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus, bagaimana Alkitab itu, bagaimana kita menjadi surat Kristus yang terbuka, bagaimana kita menjadi saksi di dalam kehidupan, jangan hanya kesaksian nanti orang bosan, nanti malah apa ya? Jadi untuk Tuhan Yesus juga kadang orang kan kita kesaksian bagus, kita punya kehidupan bagaimana perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tapi ada iblis yang memang tidak suka. Lebih baik kita terus menjadi saksi di dalam kekristenan, menjadi saksinya Kristus, melayani penginjilan kemana-mana. Disitulah saudara akhirnya saya komitmen, saya namanya juga, kenapa saya bisa khotbah? Dulu kan ustazah biasa khotbah juga. Begitu ke Kristen tinggal ganti bajuan. Saya bisa memahami ini semua. Saya tiap hari, saya buka Alkitab. Seperti ada tuntunan-tuntunan dari Roh Kudus. Sampai akhirnya kayak dorongan. Nggak ngantuk, nggak lapar, nggak ngapa-ngapain. Yang ada saya buka Alkitab. Saya baca di situ. Terus ada sesuatu, seperti ada dorongan. Yang tadinya gini, saya punya Quran. Tadinya mau saya bagi-bagiin. Semua saya bagiin, kecuali satu Quran yang tidak saya bagikan. Yang ada artinya. Kalau yang Arab-Arab semua saya bagiin, yang kitab kuning semua bagiin. Yang ada Latinnya sama yang ada terjemahannya masih ada di tangan saya. Kok ada tergerak? Saya pingin buka lagi Quran. Kok ada apa? Padahal itu sudah tidak mau saya sentuh. Tapi pada saat saya pulang dari Ambon itu, ada satu gerakan saya harus buka lagi itu Quran. Saudara, saya buka itu Quran. Dulu saya baca Quran hatam udah beberapa kali. Tapi pada saat saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya buka Quran, kok ada satu pencerahan, ada sesuatu yang terbuka, yang selama ini saya tidak tahu apa ini mau kemana. Karena setiap satu surat,
ada perceraian, ada waris, ada ini dan itu dan sebagainya. Tapi begitu setelah saya terima Tuhan Yesus, setelah saya membaca Alkitab, itu juga membaca Alkitab, saya ngikutin begini. Saya buka Quran, seperti ada yang terbuka di situ. Ini Alkitab, ini Quran. Di mana ini pertanyaannya di dalam Quran, jawabannya semua ada di Alkitab. Saya pelajari itu. Saya minta kepada Tuhan Yesus, tolong saya, beri hikmat. Saya kan nggak bisa doa, rada malu-malu juga. Roh Kudus tolong, karena Roh Kudus di dalam Islam kan beda dengan di dalam Kristen, itu satu hal yang satu oknum yang berbeda. Nah, di situ saya bisa memahami Roh Kudus itu roh yang begitu besar dan luar biasa. Tapi di dalam Islam itu Roh Kudus itu berbeda sekali. Di situ ada perbedaan-perbedaan dan ada jawabannya selama ini saya tidak pernah memahami, saya tidak pernah tahu. Sampai akhirnya Tuhan bukakan semua, sampai ada saya puji Tuhan diundang ke mana-mana untuk khotbah, diundang hanya jadi di samping khotbah saya selingi dengan kesaksian. Karena kalau terus kesaksian nanti kan orang juga boring, terus-terusan bosan. Jadi saya tuh ada seminar tentang Islamologi, saya bisa ngajar di situ. Dari mana? Karena saya belajar dari Alkitab dan dari Alkitab. Tidak satu orang pun yang mengajar saya. Saya tahu dari mana Roh Kudus yang menuntun saya. Karena saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus dan kepada Roh Kudus. Hanya itu yang bisa saya jalanin. Sampai akhirnya saya bisa penginjilan di berbagai tempat. Ibu bisa enggak keluar kota? Oh bisa, saya selalu bisa. Saya tidak pernah menolak kemanapun Tuhan Yesus undang. Siapapun yang undang saya. Istilahnya mau dibayar, mau enggak, mau difasilitasi, mau enggak, saya tetap berjalan. Karena intinya saya bukan cari kekayaan. Saya harus menyampaikan Injil kebenaran. Karena waktu saya digembleng sama salah satu pendeta, sama seorang bapak yang sudah sepuh yang mendidik saya, jangan sekali-kali mencari kekayaan dari penginjilan, dari pelayanan. Tapi Tuhan akan memberkati kamu dari pelayanan itu. Tuhan tidak akan menelantarkan kamu sebagai orang-orang yang terlantar. Sebagai orang Lewi pasti Tuhan akan menjaga. Dan itu saya percaya sekali, saudara yang terkasih. Saya sampaikan agar iman saudara hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu bukan segalanya, kekayaan bukan segalanya. Harapan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada siapapun. Sebagai manusia pasti kecewa ada. Tapi kembali lagi, kita memaafkan. Suatu saat Tuhan punya waktu yang indah untuk saya, untuk saudara juga. Kenapa saya nggak dipakai-pakai? Kenapa yang baru malah dipakai pelayanan? Ada saatnya, saudara. Kita harus memperbaiki diri dan harus punya roh yang menggebu-gebu. Harus punya roh yang betul-betul ingin melayani dan rindu pelayanan. Dan rindu untuk betul-betul real melayani Tuhan. Hanya itu aja. Pasti Tuhan pakai. Dalam kondisi apapun. Nggak harus jadi pengkhotbah. Nggak harus jadi penginjil. Nggak jadi harus pendeta besar. Enggak. Sekecil apapun di dalam rumah tangga. Saudara sedang melayani. Meskipun kadang pasangan menyebalkan, tapi saudara sedang melayani Tuhan. Melayani sesama, melayani tetangga. Terkadang tetangga ngepres kita juga, bikin kita emosi. Tapi disitulah Tuhan melayani. Supaya apa? Panjang sabar. Supaya kita bertahan di dalam iman. Akhirnya saya memahami, kenapa orang banyak kepahitan, kenapa orang Kristen saling menggesek, banyak yang meninggalkan kekristenan, banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Karena kecewa. Mau kaya nggak jadi kaya, mau jadi besar nggak jadi besar. Lihat dulu, rencana siapa? Kalau rencana Tuhan Yesus, semua pasti akan baik saja. Meskipun ada kerikil yang saya katakan, ikut Tuhan Yesus itu berat. Bukan semudah itu. Makanya kalau ada orang Kristen, oh kita udah kenal Yesus, udah terima Yesus dari lahir. Saudara seperti aman-aman saja. Disentil sedikit, dengar khotbah keras sedikit aja nggak mau datang lagi ke gereja. Mohon maaf, ini dan memang ini realita. Dan saya juga kalau khotbah cukup keras. Tapi bagi saya yang menerima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, mahal, saudara. Jadi untuk melepasnya lagi saya nggak mau. Lebih baik saya kehilangan banyak hal. Saya tidak mau kehilangan Tuhan Yesus dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus seberat apapun, sesakit apapun.
saya akan tetap hidup dengan Tuhan Yesus. Tapi di situ saudara, Tuhan membawa saya lebih besar lagi. Nanti saya tadi memberikan share sedikit foto-foto pelayanan saya. Ini mohon maaf, bukan kesombongan, bukan untuk saya dipuji, tidak. Tapi bagaimana Tuhan membawa saya pelayanan ke berbagai daerah, karena banyak juga foto-fotonya, kalau lihat bisa di Facebook juga ada. Saya sedikit share dengan manajemen Bapak Yusuf, itu sampai ke luar negeri, dan itu pelayanan saya banyaknya bukan hanya ke orang Kristen, ke orang Muslim saudara, ke orang Hindu saudara, ke Buddha, kemanapun. Ke orang Kristen malah sedikit, karena gini, ngapain kita memberikan garam kepada garam, udah keasinan. Kita bukan menjadi terang di tempat terang saudara. Kita belum cerita aja orang Kristen udah tahu Tuhan Yesus itu juru selamat. Saya kan udah terima dia, udah dibaptis, pasti masuk surga, kata siapa? Itu kebanyakan begitu, tapi bagi saya tidak. Tuhan memberikan pekerjaan untuk saya. Saranita. Kenapa namanya jadi Saranita? Padahal kan namanya Mas Nita Sarah Dinata. Dulu kan Mas Nita Dinata, Hajah Mas Nita Dinata. Dulu kan saya kasih kartu nama. Jadi begini, pada saat saya sudah pelayanan, pada saat saya sudah khotbah, jadi ada salah satu gereja yang ngontrak saya, ibu katanya boleh, karena saya itu kalau khotbah itu berapi-api dan on fire sampai hari ini, sampai detik ini tuh betul-betul on fire. Jadi bagaimana? Karena kalau pakai nama Mas Nita itu pasti masih dikejar orang. Bagaimana supaya ibu juga sedikit nyaman lah dalam pelayanan, kami juga gereja nyaman, jangan sampai baru muncul dibakar, kata gitu kan, seperti itu memang realita. Akhirnya bagaimana kalau nama baptis di depan, terus nama belakangnya itu? Boleh. Nah, disitulah kenapa jadi nama Sarahnita. Disitulah Tuhan memberikan kenyamanan dengan nama itu. Saya pelayanan sampai kemana-mana. Seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Bukan gereja besar saja, saudara. Bukan, saya diundang orang kaya. Bukan. Tuhan taruh saya ke pelosok. Bagaimana saya naik speedboat, bagaimana saya naik perahu, bagaimana saya naik Hercules, saudara. Bagaimana saya jalan kaki, dibecek-becek, bagaimana saya mau berapa kali mau kecelakaan, tapi Tuhan Yesus selalu menolong saya. Sampai sekalinya waktu begitu datang ke satu tempat, saya datang ke naik perahu tuh, didayung-dayung gitu sama orang di sana tuh, di satu tempat di pelosok di Indonesia. Itu dipanah, saudara. Saya kaget, jangan-jangan mati lagi di sini. Tapi itu udah saya jadi penginjil, saya tetap bertahan. Karena saya sering dengar misionaris mati dalam perjalanan dan Tuhan akan menjaga. Saya percaya itu. Kalaupun mati ya memang udah hidup saya di situ. Kalau kembali ke Jakarta berarti saya masih punya kehidupan lagi. Hanya itu saja, sampai pernah dipanah juga, sampai pernah mau digolok juga sama saudara sendiri, sampai mau dimatiin juga. Jadi hal-hal seperti itu saya mengalami, sampai ada gereja yang ngundang saya juga ketakutan, belum apa-apa, Bu, tolong ya jangan keras khotbahnya ya, jangan menyinggung lah, jangan ini. Jadi saya bilang, Pak, maaf Bapak, ini Tuhan Yesus aja nggak melarang saya mau bicara, kenapa Bapak melarang saya harus begini, harus begitu? Bapak takut ya? Soalnya kalau saya bicara, saudara, persembahan bagi saya adalah roh, tubuh, dan jiwa. Bukan persembahan uang, mohon maaf aja. Banyak kekristenan, banyak gereja, kalau bicara itu yang apalagi yang kemakmuran, bicaranya hanya persembahan, 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 dan lain sebagainya. Padahal persembahan yang utama adalah roh, tubuh, dan jiwa, itu terkadang dikesampingkan. Tapi karena Tuhan Yesus mendidik saya, persembahan yang utama adalah kehidupan ini. Roh, tubuh, dan jiwa saya ini harus benar-benar nyata. Makanya saya belak-belakan kalau bicara begini-begini. Berapa kali gereja juga ketakutan kalau ngundang saya, karena saya keras kalau berfirman. Tapi setelah itu, tapi kalau kayak ada hal-hal tertentu yang mereka suka keras memang. Nah, dia sering mengundang saya untuk itu. Dan memang ini menjadi asah, menjadikan orang Kristen yang tadinya terlena, yang tadinya suam-suam kuku, yang tadinya abu-abu, merasa terhenyak. Oh, berarti kami harus melayani. Kami harus melayani. Seperti itu. Dan disitulah saya mulai, karena saya juga senang menulis, saya ada beberapa buku yang saya juga tulis, dan
majalah juga saya bantu untuk gereja, majalah bantu untuk persekutuan. Saya tidak harus, oh ini harus dibayar lah. Enggak, saya senang belajar, saya senang menulis, saya berikan. Ini cocok nggak? Ini cocok nggak? Meskipun ghostwriter ya, ghostwriter nggak masalah, karena memang saya suka menulis itu. Saya memang author di situ. Dan akhirnya kata orang tuh, ibu katanya, udahlah bikin buku aja, ibu tulis aja di situ. Sampai akhirnya saya, mohon maaf, saya ini buku saya yang pertama, saya tulis pay the price, bayar harga. Karena harga yang harus kita bayar sebelum kita menerima Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Jadi bagaimana kita menerima Tuhan Yesus? Ya kita harus bayar harga. Harus perih dulu. Bukan terima Yesus nanti jadi kaya raya, dimudahkan segala hal. Tidak. Saya mengalami begitu dibaptis, pulang ke Jakarta, Tuhan Yesus betul-betul dipelonco, betul-betul ditampi. Di Alkitab juga ada. Betul-betul ditampi, betul-betul ini roh cinta kepada saya, betul-betul mau ikut saya, kata Tuhan Yesus kan begitu. Atau hanya suam-suamku. Tapi saya tetap, seberat apapun, saya tetap sampai udah dari berdiri sampai jatuh, sampai saya ngeglosor, saya tetap, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Semoga dengan malam ini, saya mengajak kepada pemirsa, mengajak dimanapun, baik kepada saya sendiri supaya saya menjadi kuat lagi. Kepada saudara juga. Ayo, kita harus kuat. Kita harus penginjilan. Kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Kita harus menjadi saksi Kristus. Kalau saksian hari gini kadang benar, kadang enggak, mohon maaf aja. Kayak entertain. Tapi bagi saya, jadilah saksi Kristus. Karena kesaksian itu harus realita. Harus diiringi dengan kehidupan yang nyata. Minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan pakai saya, pakai saudara sesuai dengan kapasitas. Enggak semua harus jadi pengantin, enggak semua harus jadi pendeta. Siapa yang mau jadi jemaat? Semua sama. Kayak orang mau resepsi. Ada yang masak, ada yang nyuci, ada yang mempersiapkan. Kita juga sama. Kita mempersiapkan kedatangan pengantin dan kita harus siap bekerja apapun. Jangan bicara bayaran, jangan bicara aduh bagaimana ya pelayanannya bagaimana. Saya pernah diundang dan saya pernah mengundang hamba Tuhan juga. Saya ada di rumah itu persekutuan, waktu di Depok itu ada persekutuan. Ya yang dipersekutukan anak pemulung, orang-orang susah kita kumpulkan. Otomatis mau dapat kolekte dari mana? Saya bisa menjalani ini sampai saya punya NGO, saudara. Dari saya bekerja, dari ngajar, dari khotbah, dari saya dagang kecil-kecilan, sampai hari ini saya juga dagang kecil-kecilan. Untuk apa? Untuk membiayai NGO saya, untuk sosial dan kemanusiaan. Kalau ada orang memberkati, Tuhan tidak menutup mata. Tahu-tahu ada orang yang memberkati. Bu, ini untuk pelayanan Ibu. Dan itu saya berikan. Seperti itu, saudara. Tuhan mendidik saya dan saudara mental budget. Tuhan mendidik saya dan saudara untuk menjadi berkat bagi orang-orang. Untuk menjadi terang bagi orang-orang. Tuhan mendidik saya dan saudara untuk kita bersatu. Unity, mari kita melayani. Nggak usah sedih, nggak usah nangis karena COVID, yang nganggur juga jadi banyak. Yang PHK juga banyak. Bukan saudara aja yang susah, bukan saya aja yang susah, kita semua susah, ada imbasnya. Tapi di dalam Tuhan, kita semua kuat. Dan kita imani, kita sembuh. Kita akan kembali pulih. Dan kita akan mulai lagi saling melayani. Disitulah kita harus ada satu revolution of faith. Itu harus ada satu revolusi keimanan di dalam hidup kita. Jadi saya terus mengajak kepada saudara untuk bangkit terus, untuk tetap yakin bagaimana saya dari nol, bagaimana Tuhan menempa saya, bagaimana saya pernah dikerjain orang Kristen, bagaimana saya pernah dikecewakan. Tapi itu bagian daripada keimanan kita, saudara. Supaya diasah, supaya kita kuat. Jangan pernah kecewa dengan keadaan. Tuhan mengizinkan ini supaya kita kuat. Supaya saya dan saudara kuat. Supaya kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik.
saya sangat berterima kasih kepada tim manajemen daripada Bapak Yusuf Manubulu ini. Bisa membangkitkan saya kembali. Kenapa? Kemarin-kemarin saya juga down, saudara. Begitu saya selesai dari misi dari keluar itu ke Haiti sampai ke India, nanti ada cuplikan foto-fotonya. Saya katakan bukan kesombongan, tapi saya juga ke sana bukan banyak duit, saudara. Saya kumpulkan. Bahkan sampai saya bikin proposal, bisa enggak ini ya. Banyak penolakannya ketimbang yang ngebantunya. Tapi saya yakin, Tuhan, Engkau tidak akan menelantarkan. Karena ini tugas dari Engkau dan Engkau akan membiayai ini semua. Saya selalu dan berjalan. Ada juga beberapa misi yang kami tidak bisa berjalan, tapi Tuhan mengalihkan kepada yang lain. Atau bikin pengobatan gratis, bikin hitanan massal. Saya sering, saudara. Ya sekarang belum ada lagi kayak santunan-santunan itu sering. Dari mana biayanya? Dari Tuhan Yesus. Saya bekerja. Tidak punya target, hanya satu target. Sampaikan firman Tuhan, sampaikan kabar kebenaran ini, sampaikan Injil kebenaran sampai ke ujung-ujung bumi. Hanya itu saja target. Tidak ada target apa. Sampai hari ini, saya tetap berjuang. Saya tetap memberikan motivasi kepada orang-orang. Ayo bangkit, kembali lagi. Terima lagi Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang kemarin sempat kecewa, yang kemarin sempat kepahitan, yang sempat hal-hal yang ada yang meninggalkan Tuhan Yesus juga. Mari kita rubah kehidupan kita. Kita rubah pemikiran kita. Kita rubah karakter kita perlahan-perlahan. Pay the price. Ya, memang harus bayar harga. Semakin mahal harga itu, semakin sesuatu Tuhan berikan yang terbaik. Kalau murah ya dapatnya yang murah lagi. Kan begitu. Tapi bayar harga, sesuatu yang harus kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kedaulatan Tuhan, bukan untuk kita. Termasuk kita ini nggak ada apa-apanya. Bukan rencana saya, bukan rencana saudara, tapi kehidupan adalah rencana Tuhan. Bukan yang harus terjadi urusan saya, bukan yang semua terjadi planningnya saya, tidak. Bukan rencananya saya. Tapi semua harus terjadi sesuai rencana Tuhan. Kalau Tuhan belum merencanakan sesuatu untuk saudara, jangan sedih, jangan kecewa. Tuhan ada punya waktu yang terbaik untuk saudara dan saya. Saudara, saya tidak tahu, hanya manajemen Bapak Yusuf yang tahu berapa jam saya bicara, berapa menit saya bicara. Mungkin Bapak Yusuf bisa menyampaikan sesuatu dulu. Mungkin saya kelamaan berbicara, pemirsa jadi bosan atau bagaimana. Waktu saya serahkan kepada Bapak Yusuf. Kalau manajemen menginginkan saya untuk ini Ya, lagi. haleluya. Ya. Puji Tuhan. Boleh Bu dilanjutkan lagi. Apa kita tayangkan dulu foto-foto pelayanan yang Ibu lakukan ya? Ya. Sebelum Ibu lanjutkan ya, kita tayangkan dulu nih. Ya. Ya, sebentar. Kita share screen dulu teman-teman ya. Ya, ini di mana nih Bu? Pelayanan di mana ini? Di India. Oh ya, itu di Rohingya, di Bangladesh. Itu refugi dari Myanmar yang ya yang orang-orang Muslim lari ke Bangladesh itu ya itu. Tapi mereka Rohingya tidak pakai ini ya, tidak pakai jilbab di sana ya? Ada yang pakai, ada yang tidak, Pak. Karena mereka waktu lari dari Myanmar juga tidak membawa seperti ya namanya kabur lewat perahu itu kan. Saya sampai ke perbatasan di mana dari Bangladesh ke sebelah sana India, ke sebelah sana lagi Myanmar. Jadi mereka tuh lari dari lewat laut itu. Dan mereka itu sangat berdesakan dan ya seperti yang kita lihat di televisi, dan saya puji Tuhan bisa sampai ke sana. Bahasa yang mereka gunakan bahasa apa, Bu? Bahasa mereka, bahasa Myanmar, ada bahasanya. Myanmar. Tapi ya ada bahasa Bangla juga kan, di Bangla itu ada bahasa Bangla, ada bahasa Hindi, ada bahasa Myanmar juga, kayak semacam Myanmar kayak bukan Thailand ya, tapi mereka punya bahasanya, mereka bicara seperti itu. Tapi begitu ketemu saya ada yang translate pakai bahasa Inggris, dan saya
menyampaikan, ada yang memandu saya ke sana. Namanya Bapak Samit, dia tinggal di Cox's Bazar. Jadi saya dari Dhaka ke Cox's Bazar itu kurang lebih sekitar 14 jam dari Dhaka, karena saya dari Indonesia lewat Thailand, lewat Muang Thai, dari situ ke Dhaka tengah malam. Nah, sehari di Dhaka saya langsung 14 jam naik bis ke Cox's Bazar. Dari Cox's Bazar itu sekitar 6 jam ke Rohingya, karena kan mereka di camp ini nggak boleh masuk ke Cox's Bazarnya, tapi ini wilayah Cox's Bazar. Seperti itu. Oke, next gambar berikut. Ya, ini Rohingya. Rohingya ya, in ini Bangladesh. masjid Pak di sana. Ini masjid di Oh, Rohingya di sana. Ya, saya ya. masuk ke sana juga karena memang notabene Muslim. Kendala apa Bu ditemukan waktu pelayanan ke Rohingya? Kenapa Pak? Kendala apa yang Ibu temukan di sana waktu melakukan pelayanan ke Rohingya? Ke Rohingya, ya. Pertama, kalau kendala dana pasti ada ya Pak ya. Waktu itu saya hanya punya ongkos tiket pulang pergi, itu juga dibantu sama ada orang yang bantu, itu dia beliin tiket saya dari berangkat sampai pulang, hanya itu aja. Selebihnya itu saya mencari sendiri, bekerja sendiri, dan membawa sesuatu yang mau saya bagikan di sana juga Pak. Jadi ada target saya itu kan untuk mereka, untuk mengasihi mereka, berbagi kasih, dan memang dari sini tidak bisa membawa banyak barang karena saya berangkat juga sendiri karena dana terbatas ya. Jadi saya berangkat sendiri. Nah, di Dhaka itu saya belanja macam-macam, terus ke Cox's Bazar juga saya belanja macam-macam sampai nyewa kayak bajai di sana itu, karena nggak ada transportasi kayak di kita ini Pak. Saya di sana, terus saya memberikan makan kepada mereka, saya masak sedikit-sedikit untuk mereka, dan saya menyampaikan pertolongan untuk mereka dari kesehatan karena di bawah UNICEF juga. Nah, saya sampaikan kami dari Indonesia, dan saya sedikit nggak langsung bicara tentang Bible. Saya tidak bicara tentang Injil karena mereka kan Muslim. Saya hanya mengatakan bagaimana saya hidup di dalam kebenaran, bagaimana saya menjadi pengikut Tuhan. Di sana kan saya tidak bicara tentang Kristen ya, tapi bagaimana dengan Isa Al-Masih. Sama di sana juga seperti itu. Karena kan mereka baca Al-Quran di situ. Saya menyampaikan seperti itu. Dan saya masuk ke musola yang memang darurat juga ya. Nah, seperti ini. Ya, suara Ibu kok makin kecil ya, Bu? Halo? Mungkin kenapa ya? Sekarang bagaimana Pak? Bisa? Ya, sekarang sudah agak besar. Oke, kita lanjut lagi. Kebetulan internetnya kadang di sini nggak bagus Pak, daerah Tenjo, daerah Bogor ini nggak hujan terus. Ya, oke, kita lihat lagi. Next picture, ini masih di tempat yang sama ya? Iya, betul. Oke, ini di mana nih Bu? Di daerah mana Ini ini? di Nias, di daerah Gomo. Jadi sebelum ke Bangladesh, saya ke sana ada pengobatan gratis untuk ada beberapa orang yang memang kurang gizi. Jadi kami datang ke sana dari Medan itu naik kapal laut semalaman, itu daerah Nias. Daerah Nias ya? Betul. Iya. Oke, kita berikutnya. Ini daerah mana? Masih sama, daerah Nias? Nias tapi tempatnya berbeda. Oh iya. Iya, ya. Ini pelayanan ibadah ya, Bu? Iya, pelayanan ibadah, terus langsung ada pengobatan gratis. Karena di situ kebanyakan Kristen juga, jadi kita ada ibadah, tapi di situ ada orang-orang non-Kristen ikut ibadah juga, karena kan mau pengobatan. Jadi mereka duduk dulu, terus kita sampaikan firman Tuhan dulu, kita sampaikan tentang pelayanan, dan mereka diam mendengar. Iya, luar biasa. Next. Ini di Nias juga? Ya, di Tempat Nias yang juga. berbeda. Ini dengan tim puskesmas, ya, tim puskesmas. Oke, next. Ya, Haiti Mission Trip. Iya.
Ya, ini pelayanan di Haiti. Ini Oh di enggak, ini di Nias. Yang di Haiti itu kebetulan saya kameranya itu hilang, jadi ada accident waktu saya pulangnya itu, jadi kameranya hilang semua. ya, oke. Ya, masih ada lagi? Oke. Jadi teman-teman, ini Ibu Nita dari istilahnya yang terkebelakang sekarang sudah jadi terdepan. Nah, yang perlu untuk kita pikirkan, Anda yang terlahir sebagai orang Kristen, kalau bisa jangan sampai ketinggalan, ya. Artinya ada ayat firman Tuhan yang kita perlu ingat, jangan kita yang sudah terdahulu menjadi terkemudian, tapi berlomba-lomba. Ingat bahwa waktu kita tidak banyak. Dan kesempatan itu tidak datang berulang-ulang. Karena waktu itu diputar satu kali, berjalan dia linier. Ya, dia linier, dia akan berakhir di penghujung dan tidak bisa kembali ke belakang. Itu yang kita harus ingat ya. Jadi bagaimana kita harus benar-benar giat melakukan pekerjaan Tuhan, dan yang perlu kita ingat juga hasilnya adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Ibu Nita memberitakan Injil, ya hasilnya untuk dia. Hasilnya yang bukan untuk hasil di bumi ini. Hasil yang utama adalah kita memperkenankan hati Tuhan. Kenapa? Karena yang ditunggu Tuhan adalah jiwa-jiwa. Tuhan mati dengan memberikan nyawanya supaya ada hasilnya, supaya ada jiwa-jiwa yang Anda bisa menangkan. Jadi jangan sampai kita ketemu Tuhan tangan hampa, pulang dengan tangan kosong. Tuhan mati dengan cara yang mengerikan supaya kita bisa menghasilkan jiwa-jiwa. Ada satu perumpamaan di dalam Alkitab yang mengatakan, ada Tuhan memberikan ilustrasi, satu orang memperoleh 1 talenta, dua orang yang kedua memperoleh 2 talenta, yang ketiga memperoleh 5 talenta. Yang 2 menghasilkan 2, yang 5 menghasilkan 5. Sementara yang 1 tidak menghasilkan apa-apa. Ini bukan talenta nyanyi, bukan talenta membuat barang-barang kesenian, bukan talenta yang kita pahami di dalam kehidupan dunia manusiawi, dunia daging kita. Ini talenta, ini bicara tentang jiwa-jiwa. Karena apa yang paling berharga? Tuhan itu bukan datang bikin bank di sini, bukan datang cari uang. Tuhan punya harta itu adalah jiwa-jiwa. Kalau manusia punya harta itu uang. Tuhan punya harta itu jiwa-jiwa. Nah, yang satu ini tidak menghasilkan talenta. Tuhan bilang ambil itu yang jahat itu, tak campakkan dia ke dalam neraka. Karena dia tidak ada menghasilkan jiwa-jiwa. Biar Tuhan sudah memberikan dia, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Yang 2 menghasilkan 2, yang 5 menghasilkan 5. Bagaimana dengan kita? Oke, kita lanjut lagi dengan kesaksiannya. Silakan Ibu, masih mau dilanjutkan? Ya, terima kasih waktunya. Satu hal yang bisa saya katakan, bagaimana Tuhan membawa saya semakin jauh, semakin melebar, semakin kita tunduk kepada Tuhan, semakin Tuhan akan membawa kita juga, saudara. Jadi jangan pernah mengatakan, oh ini pelayanan saya, ini jangan sekali-kali pelayanan. Ini semua pelayanannya Tuhan Yesus. Kita tuh nggak ada apa-apanya, hanya bekerja, hanya pembantunya, hanya kata Tuhan Yesus, kamu lakukan ini, kita hanya melakukan itu. Kita hanya tunduk, patuh kepada ajaran daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kamu dikirim ke sana, silahkan berangkat. Jangan berontak, jangan aduh Tuhan kenapa saya begini. Hanya mengeluh, menangis, dan oh kenapa nasib saya begini, oh kenapa. Jangan stop untuk itu semua. Tapi begitu Tuhan berikan sesuatu yang terkadang menurut kita sakit, terkadang menurut kita ini rugi, terkadang menurut kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi bagi Tuhan itu sangat besar. Dan saya percaya kepada saudara juga, pada saat saudara tidak memiliki apa-apa, pada saat saudara sedang sedih, pada saat saudara sepertinya saya ini hidup kok begini-gini aja.
Saudara jangan berpikir saudara hidup jadi orang Kristen antang-antang, itu yang bahaya, saudara. Saudara jangan pernah berpikir, oh saya orang Kristen udah tenang, udah santai, udah aman, udah nyaman. Itu yang bahaya, saudara. Kalau hidup saudara nggak ada tantangan, kalau hidup saudara nggak ada satu pergumulan, kalau hidup saudara nggak ada sesuatu yang masalah yang harus diselesaikan, saudara tidak akan dewasa. Soalnya udah nyaman, anak kecil kalau udah nyaman, dia nyaman, makan, tidur, main, makan, tidur, main. Tapi orang yang begitu terima Tuhan Yesus, dari anak-anak, dari bayi ke anak-anak, ke dewasa, dan terus diasah, semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak ujian. Untuk apa? Untuk mempertebal iman kita. Nah itu saudara, bagaimana Tuhan terus mendidik saya. Tuhan memberikan saya itu dengan tempaan yang keras, sampai akhirnya saya mengikuti arusnya Tuhan. Saya tidak pernah lagi mengeluh. Tadinya, aduh Tuhan Yesus begini, aduh Tuhan Yesus begitu. Bagaimana saya, bagaimana anak saya? Sampai yang saya pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu, di dalam kesaksian yang pertama, anak-anak saya sampai sekolah di luar negeri. Karena begini, pada saat saya berjuang, uang saya juga nggak banyak. Padahal saya udah pelayanan, udah kemana-mana. Saya menangis. Tuhan Yesus, bagaimana saya nyekolahin anak saya? Kecil-kecil. Bagaimana menyekolahkan mereka? Ada yang membantu, tapi yang bantu kan tidak sesuai dengan yang ditargetkan daripada sekolah. Saya tuh berdoa, Tuhan, tolong Tuhan sekolahkan anak saya, Tuhan. Saya bekerja untukmu, Tuhan. Tolong sekolahkan anak-anak saya. Itu aja. Saya nggak sanggup nyekolahin anak, tapi engkau sanggup menyekolahkan anak saya. Bolak-balik cari sekolah yang beasiswa, yang gratis ini, itu, ini. Udah kayak pengemis, saudara. Cari beasiswa ini, oh katanya ini harus ada biaya ini, harus ada sponsor ini, dan sebagainya. Sampai akhirnya saya habis selesai doa, kayaknya kok di sini susah banget. Saya mau kemana ini nyekolahin anak? Anak nanya, ibu nanti aku sekolah apa kuliah atau bagaimana? Sedih seorang ibu kalau nanya anak tuh udah nanya ke situ. Seorang penginjil, seorang misionaris, siapa yang mau kasih gaji? Ibaratnya mati ya matilah. Banyak di gereja, misi itu kurang berjalan karena apa? Banyak orang cari dana misi, mohon maaf aja. Misinya kemana? Saya juga pernah diundang gereja, diajak misi bareng. Ayo Bu, katanya kita misi, saya undang ibu untuk misi. Maaf aja, yang KKR, yang khotbah, yang seminar, banyakkan saya yang kerjanya. Mereka tidur di mana? Di hotel. Baru selesai ibadah, oh makan di mana? Oh jalan kemana? Saya yang biasa bertarung di dalam perjalanan, di dalam misi, saya bingung sendiri. Karena kalau saya makan, seketemunya di mana saya makan. Kalau jalan, di mana saya berjalan. Kadang numpang-numpang. Kalau giliran ke tempat orang, giliran ke berbagai daerah atau berbagai luar negeri, bukan di hotel, saudara. Saya cari orang kenalan, numpang di situ. Saya tidak apa ya, membandingkan dengan pelayanan saya. Nauzubillahi min dzalik, bukan saudara, bukan begitu. Kenapa misi banyak yang tidak berhasil? Padahal dana misi itu di gereja ada. Misinya kemana? Banyak kesalahan-kesalahan yang fatal yang dilakukan. Saya hands up, Tuhan, tolong Tuhan. Saya tidak punya dana apa-apa, tapi saya nyekolahin anak. Bolak-balik cari kedutaan. Ke kedutaan satu persatu. Puji Tuhan. Yang satu ke Jerman, satu ke Rusia. Dari mana? Dari Tuhan Yesus. Banyak dihina. Ibu, anaknya mau sekolah kemana? Oh, saya menyekolahin anak ke luar negeri. Kayak pengusaha aja. Gitu. Ibu bernaung di gereja mana? Emang ibu dapat gaji? Boro-boro. Kok bisa nyekolahin anak ke luar negeri? Biarin aja, nanti Tuhan Yesus yang urus. Saya jawabnya begitu. Kayak pengusaha nyekolahin anak ke luar negeri. Saya banyak, Pak, dihina. Banyak saudara yang menekan saya. Udah katanya di sini aja. Dikenalin juga sama salah satu rektor yang pengusaha juga. Udah katanya di sini aja, nanti anaknya saya bantu. Saya enggak. Biar Tuhan Yesus yang turun tangan. Karena saya nggak mau balas budi. Nggak mau nanti ada budi. Kan begitu. Kalau di sekolah, oh itu kalau sukses, nanti saya seumur-umur balas budi sama dia. Saya enggak. Saya cuma ingin balas budi kepada Tuhan Yesus.
Begitu sampai, itu juga berjuang saudara, jangan dikira tiket murah. Saya berdoa, saya terus bekerja. Tuhan memberkati saya sampai bisa nyiapin buat anak berangkat. Datang adiknya, mau kuliah juga. Begitu juga sama, pergi ke negara lain. Yang ketiga, saudara, saya sudah sampaikan, kalau yang ketiga itu Tuhan kasih yang spesial untuk saya. Supaya dia tetap ada di dalam kehidupan saya. Dari sakit panas dulu waktu masih 8 bulan, dan saya harus hidup dengan dia, saya harus lebih sabar lagi. Tuhan memberkati saya juga dengan kesabaran menghadapi anak yang ketiga ini. Adapun yang keempat yang saya cerita ditahan sama keluarga saya, masih muslim saudara, setelah lama bertahun-tahun ditahan sama keluarga saya, pada saat anak saya menikah, justru mencari saya. Karena KUA yang mau menikahkan, harus orang tua yang menikahkan. Kakak saya yang mau membunuh saya, yang menculik anak saya, yang menahan anak saya, itu tidak hadir malah. Karena KUA menolak, ini bukan orang tuanya, hanya uaknya. Kalau disunahkan uaknya ya, kakak saya itu kan uak. Nah kebetulan adiknya itu kan menikah, kakaknya ada satu laki-laki kan, tapi Kristen. Kalau di Muslim kan orang Kristen tidak boleh jadi wali, pakai wali hakim. Saat itu saya ketemu lagi anak saya menikahkan di masjid, saya ada dengan besan, saya kumpul-kumpul, setelah itu saya serahkan kepada suaminya, kepada keluarga kita. Tapi apapun yang terjadi, saya hanya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sudah mempertemukan anak saya, meskipun masih kedar. Saya hanya bersyukur itu saja. Dan sekarang hanya sesaat ada di tangan saya, setelah itu saya nikahkan, dan Tuhan berikan suami untuk dia. Dan saya tetap berjalan, bekerja sampai hari ini, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Banyak mujizatnya. Pada saat saya ada di tempat lain, saudara, pada saat saya ada di daerah Papua, kan sampai ke Papua Nugini, sampai ke Raweyan, ke Ilaga, itu saya pernah juga sampai ransel saya digeledah sama kepala suku sana ya, karena kan mereka tidak menerima orang asing. Saya katakan saya hanya misionaris, tapi di translate karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia juga. Dia sampai pakai bahasanya dia. Saya hanya mengatakan silahkan diperiksa, saya hanya misionaris, saya tidak membawa senjata, tidak membawa apa-apa. Dan saya hanya menyampaikan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kita hidup, bagaimana dan siapa itu Yesus. Dia tanya, Yesus orang? Ya, dia orang, tapi dia Tuhan. Saya sampaikan itu. Tapi dia pimpinan kita kan harus bisa masuk ke setiap wilayah dan harus sederhana bahasa yang disampaikan. Ditranslate dengan kepala suku di sana, tetap mereka tidak bisa menerima. Tapi paling tidak di telanjang, dari koteka, mereka mau pakai baju, mereka mau belajar tata kehidupan yang lebih baik. Begitu juga ke tempat-tempat lain, saudara. Ke Hindu juga mungkin saya memberikan waktu saya foto-foto di India, tapi ke Bapak Rai, tapi di apa ya, di nomor yang lain. Tapi begitu saya sampaikan lagi, ternyata belum dicek. Wah, saya waktu ke India juga begitu, saudara. Ke India juga bukan ke India kota, ke India pelosok. Waktu saya ngurus visa ke kedutaan India juga, saya ketemu orang India, Ibu mau tugas pelayanan? Iya. Kemana? Ke daerah Rajmundry. Dia kaget. Kok jauh amat? Itu kan pelosok, bersebelahan dengan Nepal. Kita kan nggak tahu Rajmundry itu sebelah mana. Yang ada seorang pastor mengundang saya ke Rajmundry itu. Ternyata memang jauhnya minta ampun. Kayak Papuanya di Indonesia, itu masih pelosok juga. Ternyata seperti itu. Dia aja orang India belum sampai ke Rajmundry. Saya udah nyampe ke Kakinada Rajmundry di situ. Dan berhadapan dengan orang-orang Hindu, saudara di sana. Dan saya masuk ke area itu. Saya sampaikan bagaimana Tuhan Yesus, siapa dia. Saya masuk ke viharanya dia, saya masuk ke puranya dia. Saya hidup dengan mereka di masyarakat. Kenapa? Setiap pelayanan saya ingin tinggal di masyarakat. Supaya saya bisa masuk dengan budayanya. Supaya saya bisa masuk dengan kehidupannya mereka. Jorok iya, kotor iya, tapi saya hidup dengan dia.
ke setiap penginjilan, ke setiap pelosok di mana saya tugas, Tuhan tugaskan, saya selalu minta saya ingin hidup dengan masyarakat. Supaya bisa sampai penginjilan ke rumah-rumah, ke keluarga-keluarga. Penginjilan misionaris itu bukan traveling, tapi betul-betul melayani. Terkadang kan mission trip itu beda ya. Orang tuh berpikiran, oh orang misi enak jalan-jalan. Yang enak-enak, yang nggak enak, saudara. Tapi yang Tuhan berikan kepada saya justru menguatkan saya. Pada saat saya ada di tempat lain, pada saat saya ada di daerah lain yang notabene kehidupan lebih susah, kehidupan jorok, dan terkadang nyawa juga seperti di ujung tanduk, disitulah mujizat Tuhan selalu terjadi. Selalu ada pertolongan untuk saya yang tidak diduga-duga. Itu selalu saya hanya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, praise the Lord. Yang tidak disangka-sangka. Itu beberapa kali Tuhan terus sampai tidak terhitung bagaimana kemurahannya Tuhan kepada saya di dalam setiap tugas. Makanya saudara, pada saat Tuhan memberikan tugas kepada saudara, jangan katakan, aduh saya sibuk, aduh saya belum ada waktu, saya belum tertarik. Semua orang juga tidak tertarik. Semua orang juga tidak punya waktu. Semua orang juga sibuk. Tuhan Yesus aja sibuk, sibuk memberikan tugas kepada kita. Apakah kita merespon atau tidak? Ntar dulu deh, nunggu saya sembuh dulu. Nanti dulu deh, nunggu reda hujan. Pada saat hujan itu justru ada jiwa yang sedang mencari Yesus. Jangan salah. Yang dilayani bukan orang Kristen. Orang dari yang lain. Orang Kristen juga dilayani karena apa? Ternyata dia sedang kosong jiwa. Tapi banyak hamba Tuhan datang pelayanan, oh kalau orangnya kaya begitu ditelepon, kenapa? Oh sakit pilek ini, mari kita datang ke rumah si A, orangnya kaya, didatengin, didoakan rame-rame. Tapi begitu, siapa ini yang sakit? Ya ampun, rumahnya aja mau roboh. Coba nanti diwakilkan aja. Mohon maaf, jangan tersinggung. Itu terjadi realita. Saya ngalamin, karena saya juga sering diutus kepada marginal. Ibu Saranita katanya mungkin bisa ya, Ibu mah bisa masuk ke sana kemari. Oh, saya bisa masuk ke sana kemari, ke kamu aja saya bisa masuk. Supaya kamu bertobat. Supaya kamu dalam penginjilan ikut aturan Yesus. Ikut aturan mainnya Tuhan Yesus. Bukan aturan main saya dan saudara. Banyak yang seperti itu. Banyak karena merasa nyaman. Merasa sudah, apalagi sebentar lagi Natalan. Wih, yang disibukin apa? Kita Natalan di rumah, mendinglah COVID sekarang udah melandai, kan udah divaksin. Bisa jalan, bisa cari ini itu. Salah, saudara. Natal itu ada di hati kita. Tiap hari harus Natal, tiap hari harus jadi terang, tiap hari ada Yesus di dalam kehidupan. Jadi terang di tempat gelap. Diapain orang, belajar sabar. Pak Ibu nggak berontak? Nggak, saya takut Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah. Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Dan kapasitas kita di mana, saudara? Pada saat Tuhan memberikan tugas kepada saudara dan saya, jangan sekali-kali menolak. Langsung terima. Meskipun tidak enak. Ya Tuhan, saya siap. Berapa kali saya terlantar. Tapi disitulah mujizat Tuhan ada. Semakin kita tidak tahu apa-apa, semakin saya berserah. Tuhan, aku tidak tahu. Cuman satu hal, kalau udah ini saya paling nyanyi Mazmur, kalau enggak paling kekuatan hidupku itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Di situ saya kuat lagi. Kuat lagi. Saya juga manusia, ada lemahnya. Tubuh lemah, roh kuat, kadang hati hancur, tapi saya harus kuat lagi. Hanya karena Tuhan Yesus. Ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara malam ini. Bangkit, on fire terus. Pay the price. Saya katakan, bayar harga dulu. Sesuai tidak. Jangan terlalu banyak menuntut kepada Tuhan Yesus. Tapi kita berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus juga yang akan memberikan sepadan untuk kita. Hanya itu. Mungkin malam ini saudara juga dikuatkan. Saya juga dikuatkan, saudara. Saya menyampaikan ini juga saya kuat. Karena apa? Saya memberikan satu kekuatan. Saya memberikan satu atmosfer yang baik. Itu membuat saya lebih kuat lagi.
saya harus tetap berjuang. Saya menyampaikan ini berarti saya harus lebih kuat lagi. Kepada tim manajemen Bapak Yusuf Haleluya. Mandu, saya terima kasih waktunya. Tuhan memberkati selalu programnya, Tuhan memberkati saudara-saudara yang ada di rumah, semangat terus. Haleluya. Luar biasa. Saya juga diberkati. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Wahyu bahwa kita mengalahkan iblis dengan kesaksian dan dengan darah anak domba. Jadi pada saat kita bersaksi, pada saat kita memberitakan Injil, disitulah kita mengalahkan kuasa kegelapan. Karena kita menceritakan kebenaran, berarti kita sedang melucuti semua kebohongan-kebohongan iblis, semua berita-berita hoax yang disampaikan iblis kepada telinga manusia. Bahwa iblis selalu menghadirkan kebohongan, iblis selalu menghadirkan berita yang melemahkan, berita yang membuat Anda putus asa, berita yang membuat Anda stres, berita yang membuat Anda takut, ya, karena iblis selalu takut-takutin. Nanti sebentar kamu kena COVID, sebentar kan rumah tangga kamu cerai, sebentar lagi anak kamu tidak berhasil, sebentar lagi kamu nanti sakit, sebentar, semua itu berita dari iblis. Sebab itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Saranita, begitu luar biasa. Ibu ini istilahnya orang yang baru di dalam kekristenan. Tapi apa yang dia lakukan justru jauh lebih maju daripada apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Nah, teman-teman jangan mau ketinggalan. Ayo kita berbuat sama-sama. Kita lakukan. Sama-sama kita berjuang untuk mengalahkan semua tipu daya setan. Kita harus menyampaikan Injil supaya banyak orang diselamatkan.